sebelumnya. Ini dulu Bang Wan dulu, habisin dulu Bang Wan, baru ke Bang Joma. Ya, oke. Nah, ini eh, setelah saya cek di mana di situ ini artinya aja nih kan Arabnya Arab Arab ini ya bukan. Jadi di situ dijelaskan bahwa Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita dalam bahasa para nabi, yang menyampaikan wahyu. Berarti di sini mempertegas ya bahwa Tuhan itu menyampaikan wahyu itu sesuai dengan bahasanya. Kemudian yang kedua di situ dijelaskan bahwa dia berbicara kepada kita melalui putra. Di sini diartikan di situ putra menjadikan pewaris segala sesuatu yang melalui dia menjadikan semuanya. Bahwa ditegaskan bahwa di sini Tuhan menjadikan semuanya, bukan Yesus di sini. Jadi si Sopiatul ini sudah berbohong ya di dalam ayat, kalau memang menggunakan ayat ini ya, ini sebenarnya ini Bible juga ini gitu loh. Tapi di dalam di situ diartikan bahwa Sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih, itu lo bohongnya lo. di situ Nah itu tidak ada, di sini artinya tidak ada mengatakan seperti itu. Ya, innallaha ya innallaha fi al azminat al ma'adid ya itu. kalam abakna bilisan. Di sini kalau diartikan di sini versi nafnya itu ya Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita dalam bahasa para nabi. Nah, berarti di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu berbicara sesuai dengan kaumnya. Begitu loh. Ini masih saya tracing ya, Bang Andi. Untuk sementara itu dulu. Oke, Silakan lanjut. terima kasih karena ini terjadwal. Mohon maaf Bang Juma dengan Pak Jabat. Ya. Mohon maaf Pak Jabat, Bang Juma baru masuk, beliau habis apa tadi meeting pagi-pagi bersama tim MMCI. Itu ya banyak-banyak, sorry ya. Tapi masih ada waktu, kita langsung saja. Apakah sembahan Pak siapakah sembahan para nabi itu? Apakah nabi itu Kristen, para nabi itu Kristen atau Muslim? Ini topiknya ya. Sembahannya siapa? Apakah mereka Kristen atau Muslim? Biar kita kasih Banyuma dulu, biar Pak Jabar nanti mengikuti. Silakan Banyuma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian, para dewan guru saya yang ada di sini. Ada Kanda Dr. Husaima, Bang Wan, Bang Handi, dan juga saudara Jabat. Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, jadi kita harus jujur mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu. Pencipta kita itu cuma satu, kemudian di antara kita ada yang membuat Tuhan-Tuhanan di samping daripada Tuhan pencipta kita. Nah, terkait dengan adanya ajaran yang menurut kita itu majemuk, itu pandangan kita sebagai orang awam terhadap konsep ketuhanan yang dibawa oleh para nabi. Tapi kalau kita netral menyikapi, nabi-nabi ini adalah orang yang kemudian menjadi tempat yang istimewa di hadapan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak akan nuzul kemudian di atas muka bumi ini, karena bumi ini kecil baginya. Sementara dia maha besar. Nah, untuk kemudian dirinya dikenal, maka dia mencipta alam semesta, lalu kemudian mengutus para nabi untuk menyatakan keberadaannya ke hadapan manusia. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang utusan pun ke atas muka bumi ini melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika kita menyadari ini kemudian, bahwasanya ternyata Allah itu memiliki cara, Tuhan itu memiliki cara, dan kehidupan anak keturunan Adam itu memiliki masa. Artinya, metode, masa, bahasa, budaya, dan apapun itu kemudian, itu pasti terkontaminasi dengan konsep pewahyuan yang terjadi terhadap para nabi tersebut. Nah, orang awam kemudian akan mengatakan mereka ini beda-beda ajaran. Tapi kalau kemudian kita menyadari bahwa mereka ini sebenarnya adalah mengajarkan satu konsep yang sama, maka itu adalah hal yang sederhana kemudian untuk kita memahami bahwasanya Tuhan itu satu dan memang mengutus para nabi dengan berbagai macam kriteria dan berbagai macam zaman pada masanya masing-masing.
Sehingga kemudian kita harus jujur mengakui bahwasanya para nabi ini mengajarkan satu hal yang sama esensinya dengan apa yang diajarkan oleh khataman nabiyyin. Contoh misalnya, apa sih yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW? Kok bisa dikatakan berbeda dengan ajaran-ajaran terdahulu? Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kita mempelajari Bible dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, meski kitab ini adalah tidak ada legitimasi daripada penulisnya bahwa ini adalah firman Tuhan, namun kita bisa melihat rangkuman secara tersirat di dalamnya bahwasanya kitab tersebut juga mengajarkan syahadat, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan zakat, mengajarkan ziarah ke Ka'bah. Lalu kemudian hal-hal ini ya ditorehkan di dalam kitab-kitab saudara-saudara Kristen atau di luar agama Islam, bahwa pelaku-pelaku daripada rukun-rukun ini itu adalah mereka yang kemudian didudukkan sebagai utusan Tuhan. Jadi rukun Islam itu ada di dalam Bible. Ada di dalam Bible. Makanya di dalam Matius 13 nomor 13 itu dikatakan begini, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Coba kita lihat bagaimana kemudian yang teman-teman kita bahas sempat saya dengarkan tadi. Adanya persaksian Yesus bahwa Tuhan itu satu. Dan dia hanya utusan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti aku ini siapa? Aku bukan manusia biasa. Tapi aku juga bukan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi aku mampu melakukan apapun. Karena kenapa? Yang kulakukan itu adalah kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi. Tidak seperti manusia lain tidak mampu menghakimi, tapi aku mampu. Tapi penghakimanku itu bukan membuktikan aku Tuhan, tapi membuktikan aku ini utusan Tuhan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tapi aku mampu melakukan mujizat. Aku mampu melakukan sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler, yang tidak rasional menurut hitungan akal manusia. Aku mampu. Tetapi semua itu bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kemudian Yesus proklamirkan pernyataan itu di dalam persaksiannya Dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apakah ini mengajarkan Trinitas? Tidak. Ini mengajarkan tauhid. Oleh karena itulah kemudian ketika sahabat-sahabat mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan Trinitas, tidak ada sama sekali. Yesus mengajarkan tauhid, Yesus mengajarkan ajaran Islam. Demikian sementara. Silakan Bang Jabat, dibuka mic-nya Bang Jabat. Ya, terima kasih. Jadi begini Bang Juma, saya kan dari dulu sudah saya katakan bahwa apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja terdahulu, banyaknya paham-paham doktrin. Ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, ada yang Sabelian, ada yang Unitarian, dan lain sebagainya. Itu kan pemahaman dari manusia. Tetapi secara jelas, firman Tuhan tidak pernah menjelaskan itu di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Tidak pernah. Karena apa? Semua itu digunakan oleh bapak-bapak gereja terdahulu untuk mengenal pribadi dari Tuhan itu. Itu pemahaman mereka. Dan itulah sebabnya saya selalu katakan, jika ada gembala-gembala di dunia ini yang mau berdiskusi dengan saya, mau dia doktrinnya Tritunggal, Oneness, Sabelian, dan lain sebagainya, saya siap. Karena apa? Saya akan menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak menambahi dan mengurangi. Karena apa? Sangat jelas Allah itu Esa. Allah itu satu. Dialah satu-satunya juru selamat manusia. Dan bahkan penyelamatan itu tidak bisa diwakilkan kepada manusia. Sekalipun dia seorang nabi, tidak akan pernah bisa.
karena dialah satu-satunya, bahkan yang menghakimi pun dia. Tetapi dengan apakah dia itu menghakimi? Dengan apakah dia itu menyelamatkan manusia? Dengan apakah dia menebus dosa manusia? Dengan cara dia menjadikan firman-Nya menjadi manusia dan dia diam di dalam diri, dia dalam dirinya sebagai rohnya. Artinya apa? Semua yang dilakukan oleh Yesus atas perintah dari Allah, itu roh yang diam dalam dirinya atas kehendak. Artinya apa? Tubuh Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan atas kehendak dari Bapa dari dalam dirinya. Karena dialah satu-satunya. Makanya saya selalu katakan, kalau kita berkata kepada hanya menggunakan kata Yesus, itu merujuk kepada tubuh kemanusiaan Yesus yang dikatakan sebagai utusan. Tetapi kalau kita menyebutkan dengan nama Tuhan Yesus, itu sangat jelas merujuk kepada Allah, kepada Bapa yang adalah roh di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata apa banyak di situ. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semuanya itu sangat jelas. Itu semua menuju kepada ketauhidan. Itu sangat jelas. Makanya kalau contohnya seperti yang Pak Dokter bilang tadi, apakah nabi-nabi terdahulu itu menyembah Yesus, menyembah Tuhan Yesus? Betul. Tetapi pada zaman dulu nama Tuhan Yesus itu belum disematkan, belum ada nama Tuhan Yesus, belum dikenal pada zaman itu. Karena apa? Nama Tuhan Yesus, yaitu nama Allah yang tidak terlihat itu menjadi dapat dilihat dalam gambar rupa manusia setelah Allah turun ke dunia. Itulah baru ada nama Tuhan Yesus di situ. Tetapi Tuhan Yesus dan Allah itu adalah sama. Dia akan merujuk kepada roh, yaitu Allah Sang Pencipta. Maka saya selalu katakan apa? Kalau ada orang mengatakan nabi-nabi terdahulu adalah Kristen, itu saya katakan kurang tepat dalam hal konteks pada zaman itu. Tetapi kalau kita merujuk kepada penggenapan keseluruhan, maka mereka itu nabi-nabi terdahulu adalah penyembah Allah yang esa, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri, yang adalah roh. Jadi di situ tidak ada yang salah. Cuman kalau kita manusia di dalam hal diskusi ini, selalu langsung berpikir kalau dikatakan nabi-nabi terdahulu itu menyembah Tuhan Yesus, langsung kita berontak jiwanya. Kapan mereka menyembah Tuhan Yesus? Emang mereka mengenal Tuhan Yesus? Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi kalau dalam pandangan manusia, seolah-olah kita memberikan batas. Itulah yang menyebabkan diskusi-diskusi itu selalu ada yang bertolak belakang. Karena di dalam pemahaman itu belum sempurna. Tetapi yang bisa memahami kesempurnaan itu di dalam kekristenan adalah orang-orang yang mengenal firman, yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa memahami mulai dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah satu rentetan. Kalau saya mau menjelaskan, kitab Wahyu itu saya ibaratkan seperti pondasi kebenaran firman. Dan kitab Perjanjian Baru itu adalah bangunannya, itu bangunan yang sempurna setelah disempurnakan. Dan di dalam bangunan itulah orang-orang kudus hidup di dalamnya. Kalau kita mau ibaratkan seperti pohon, akar dari kebenaran, akarnya adalah Perjanjian Lama. Sebagai pondasinya akarnya. Sedangkan pohon itu adalah Perjanjian Barunya. Dan pohon yang baru ini menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Jadi, kalau saya memaknai sepanjang itu, itulah kebenaran dari firman Tuhan. Terlepas bagaimana penyanggahan dari umat muslim, ya nanti kita bisa saling memberikan, saling edukasi nanti di situ. Terima kasih sementara. Iya, Bang Handi. Lanjut Boleh Bang. langsung
Lanjut. Iya, oke. Terus. Mohon izin sahabat-sahabat yang lain. Jadi gini, saudara Jabat. Kemarin itu kita sudah membahas tentang Yesus. Dan kita sudah membuktikan ya bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Jasadnya bukan Tuhan, rohnya juga bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Tuhan. Tapi oke lah, kita anggap itu angin lalu. Ya, anggap saja itu tidak pernah kita kaji. Tetapi apakah kemudian ketika saudara saya Jabat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang dulu ya belum menyatakan namanya, lalu kapan dia harus menyatakan dirinya? Ketika masa lampau Yesus Anda katakan sudah ada namun belum menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Lalu kapan Yesus bisa menyatakan dirinya itu sebagai pencipta? Sebentar bang. Saya tidak pernah mengatakan Yesus belum menyatakan dirinya sebagai sang pencipta. Karena sangat jelas di kitab perjanjian lama bang. Aku adalah Allah. Ya itu siapa itu? Yesus. Ya, Itu Yesus. Makanya saya bilang tadi sama Bang Hendy, saya jelaskan tadi, kalau saya mau merujuk kepada nama Allah, itu merujuk kepada Allah yang adalah roh yang tidak terlihat. Tetapi kalau kita menggunakan nama Tuhan Yesus, itu merujuk kepada Allah yang adalah roh yang dapat dilihat dalam rupa wujud manusia. Itu udah sering dibahas itu, Bang. Jadi Allah yang gaib itu, yang kemarin Anda tidak mampu tunjukkan wujudnya itu tidak akan mungkin menghinakan dirinya menjadi makhluk. Coba kita buktikan. Kita nggak usah ngotot-ngototan di sini. Kita buktikan aja dulu bahwa Yesus ini siapa di hadapan Tuhan. Dia adalah utusan. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, sementara dia adalah utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Tuhan. Bukan Allah di sini, tapi Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Kalau dikatakan satu, tidak akan mungkin kemudian ada dua. Kenapa? Yang mengatakan inilah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Pada saat Yesus melisankan itu, ada Tuhan yang dimaksud oleh Yesus. Dan pada saat Yesus melisankan itu, posisi dia sebagai utusan. Ini bukan kita yang mengucapkan, kita hanya meniru. Ini konon ceritanya adalah ucapan Yesus. Yesus yang berkata dari mulutnya, hidup kekal itu adalah ketika orang-orang ini mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti ada berapa oknum yang harus dikenal di situ? Ada dua. Yang satu dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, yang satu dikenal sebagai utusan Tuhan. Keluar dari konsep itu, maka siap-siap diusir oleh Yesus. Karena dianggap sebagai pembuat kejahatan. Nah, sekarang gini. Coba Anda lihat di dalam Lukas 1 nomor 26. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota bernama Nazaret. Apakah Jibril ini adalah Tuhan karena dia utusan? Tidak. Dia adalah utusan Tuhan. Nomor 19 di Lukas 1 dikatakan, malaikat Jibril berkata, aku Jibril yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus. Dia diutus. Dia diutus. Untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Dia diutus, dia tidak dilahirkan oleh manusia. Yesus diutus dan dia dilahirkan oleh manusia. Lebih pantas Jibril Anda Tuhan kan daripada Yesus yang dilahirkan oleh manusia. Jibril dan Yesus sama-sama diutus. Oleh siapa? Oleh Tuhan yang kemudian dikatakan sebagai satu-satunya pencipta. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir mengatakan segala puji bagi Allah pencipta dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Apakah berarti kemudian malaikat ini adalah Tuhan karena dia adalah utusan? Tentu tidak. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Maryam 19, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Siapa anak laki-laki di sini? Dia adalah manusia.
kedudukan Jibril lebih tinggi. Dia datang memberi informasi kepada ibunya Yesus, supaya ibunya Yesus melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apakah kemudian Jibril ini adalah Tuhan? Tidak. Lalu kemudian ketika Tuhan mengatakan seluruh nabi itu adalah utusan, itu sangat jelas. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin, itu jelas di Al-Quran, sudah ada saya terangkan kepada saudara tadi. Bagaimana kemudian para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah mereka ini adalah utusan Tuhan. Jadi tidak ada data yang kemudian bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk menuhankan utusan Tuhan. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun. Jadi Musa itu juga adalah utusan Tuhan yang kemudian diikuti dengan mujizat-mujizat kepada Musa, supaya mujizat itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Lalu kemudian Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Apakah Musa adalah Tuhan? Ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian Anda coba lihat, implementasi daripada As-Sukrub ayat 46 itu seirama dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan akan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Sama seperti Musa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun. Jadi Musa diberi tanda-tanda untuk diperlihatkan kepada Fir'aun, Yesus juga diberi tanda-tanda mujizat untuk diperlihatkan kepada Bani Israel. Nah, kesimpulan dari saya untuk sesi ini, kalau Anda sekarang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dulu dalam bentukan roh, sekarang dalam bentukan jasad, dia mengambil rupa manusia. Lalu sebagai manusia, apa kesaksian Yesus? Apakah dia adalah Tuhan? Apakah dia pencipta langit dan bumi? Tentu tidak. Coba kita lihat Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting dari kesaksian si jabat. Apa kesaksianku itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Tuhan kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Tuhan, Bapa yang mengutus aku. Ini kesaksiannya Yesus, Anda nggak percaya gitu. Anda lebih percaya daripada Anda lebih percaya hasil akal-akalan Anda daripada kesaksian Yesus. Ini kesaksian Yesus lebih penting. Bahwa pekerjaan yang membuat saudara menuhankan Dia, ternyata pekerjaan itu hanya untuk membuktikan bahwa Dia adalah utusan Tuhan. Bukan utusan setan, bukan utusan Fir'aun, bukan utusan Samiri, dan seterusnya. Dia adalah utusan Tuhan. Maka karena itulah kemudian, kalau Anda ingin memperoleh hidup yang kekal, terimalah Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Terima kasih. Jadi begini Bang Juma, kenapa dikatakan dialah hidup yang kekal? Ya, mari kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya apa? Roh, yaitu Allah, yang ada di dalam diri Yesus sebagai rohnya Yesus, yaitu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, yang memberikan hidup kekekalan. Dialah Allah yang benar. Jadi, kalau saya nanti bertanya kepada Bang Juma di sini, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan yang ke-9, ya, di situ dikatakan apa? Sekiranya kamu mengenal aku di situ Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku di situ adalah Allah. Sekarang ini kamu mengenal Dia itu adalah Allah, dan kamu telah mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia, artinya sudah melihat Allah, ya. Terus di dalam ayat 9 dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya apa? Melihat Allah. Karena apa? Karena
Yesus adalah gambar rupa Allah itu dan Allah sebagai rohnya. Pertanyaan saya sama Bang Juma, bagaimana Bang Juma mau menjelaskan ayat ini? Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Allah. Coba dulu Bang Juma jelaskan kepada saya, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Oke, baik. Itu Anda kutip di dalam Yohanes 14 dan nanti Anda akan disadarkan sendiri dengan Yohanes 14. Siapa yang melihat aku, dia sama melihat dengan Bapa yang telah mengutus aku. Saya kasih ilustrasinya di Yohanes 14 nomor 10. Tidak ada dia dengan sama melihat yang telah mengutus aku, itu tidak ada di situ. Kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, melihat Allah. Itu perkataannya. Oke, baik. Pertanyaan saya sama Bang Juma, pada saat Bang Juma melihat utusannya Nabi Muhammad, apakah Bang Juma sudah melihat Allah? Ya, betul. Allah itu di mana? Allah itu tidak bisa dilihat mata telanjang. Oke? Yang bisa dilihat itu adalah ajarannya. Nah, sekarang Anda coba lihat. Anda mengambil nomor berapa itu dari Yohanes 14? 9 ya? Sekarang ayat 7 dan 9. Ya, coba ini yang lanjut tampil di layar. Oke, lanjutkan di nomor 10 coba. Nomor 10 ya, sebentar. Ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Oke. Ini Anda nggak paham ini. Anda belum paham sampai di situ. Kenapa tidak paham? Nah, sekarang begini. Bang Juma, begini Bang Juma. Coba dulu Bang Juma jelaskan ayat 10 ini. Bagaimana bisa Bapa di dalam diri Yesus? Dan itu dinyatakan di dunia ini. Bagaimana caranya? Oke, baik. Saya ambil ilustrasinya dari Rasulullah Muhammad SAW supaya Anda bisa paham. Rasulullah Muhammad SAW itu pada dirinya ya ada wahyu dari Allah, pada dirinya ada sabda dari dirinya. Jadi ada dua. Oke? Perkataannya yang berasal dari Allah itu disebut wahyu, perkataan yang berasal dari dirinya disebut sabda. Nah, ketika Rasul Muhammad SAW mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, innani anallah, la ilaha illa ana. Apakah kemudian Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah itu sendiri? Tidak. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Satu. Kedua, sabdanya adalah khairukum man ta'allamal Quran. Yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu adalah sabdanya. Nah, kemudian ketika kita mengambil di Yohanes 14 nomor 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Wahyu. Itu wahyu yang disampaikan oleh Yesus kepada Bani Israel. Nah, ini yang jadi dilema ini. Kalau kita cari wahyu itu mana? Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa. Di luar Bapa ada Yesus. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Yesus berada di luar, Bapa berada di dalam. Berarti yang di luar bukan Tuhan. Nah, ketika Anda mengertikan data Yohanes 14 nomor 10 ini secara serampangan, melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, mendengar Yesus sama dengan mendengar Bapa, dalam arti kata Yesus itu Bapa itu sendiri, lalu kemana akal Anda ketika Yesus mengatakan, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Berarti diriku bukan sang Bapa. Bapa bukan diriku, meski aku. Begini Bang Juma, saya kasih analogi sederhana. Jika seorang presiden menyuruh ajudannya menyampaikan pesan kepada menteri, ya, menyampaikan pesan presiden kepada menteri.
Apakah Sabar ya, menteri itu, teman-teman. apakah pada saat menteri itu melihat ajudannya itu dia melihat presiden? Gimana? Pada saat seorang presiden memerintahkan ajudannya menyampaikan pesan kepada seorang menteri bawahannya, Mm-mm. apakah menteri tersebut pada saat mendengar perkataan ajudannya itu, apakah menteri itu telah melihat presiden dalam diri ajudannya itu? Iya, betul. Melihat. Itu betul. Iya, betul. Pekerjaan yang dilakukan ajudan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Pekerjaan itulah yang harus berlaku, karena itu yang diinginkan oleh Presiden. Makanya Yesus mengatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Coba. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar. Jadi kalau Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, mendengarkan Yesus sama dengan mendengarkan Bapa dalam arti kata wujud Bapa adalah Yesus, maka saya katakan, tengok kitab Anda. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti maksud Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu bukan berarti wujud Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi dalam arti kata makna, yang sebenarnya adalah perkataan Yesus adalah firman Tuhan, pekerjaan Yesus adalah mukjizat Tuhan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Bang Juma, iya. Bang Juma begini Bang Juma. Tadi Bang Juma mengatakan, jika ajudannya itu menyampaikan kepada menteri, maka menteri sudah melihat presiden. Dari mana jalannya Anda bisa melihat presiden padahal yang datang itu adalah ajudannya, padahal ajudannya bukan gambaran dari pekerjaan yang dilakukan itu. Contoh misalnya, jangan terlalu jauh. Itu namanya bukan melihat. Itu pekerjaannya. Nah sekarang, jadi Anda ingin mengatakan bahwa melihat Yesus itu betul-betul melihat wujud Tuhan gitu? Karena wujud Yesus itu jangan karena. Bukan jawabannya. Saya tanya, apakah benar ketika melihat wujudnya Yesus itu adalah sama melihat wujudnya Sang Bapa? Karena wujud Yesus adalah gambar rupa Allah. Ini saya jelaskan. Saudaraku, dengarkan. Saudara jabat, dengarkan. Ketika Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 26, yang dimaksud di situ adalah Nabi Adam, bukan Yesus. Mengambil rupa itu adalah Adam, bukan Yesus. Bang Juma, biar saya jelaskan ya. Yohanes 14 ayat 10 ini bagaimana dinyatakan di dunia ini ya. Loh, saya buktikan. Sederhana itu kawan, sederhana. Bagaimana sederhana ini? Sederhana sekali. Yesus itu datang berkata-kata atas dirinya atau bukan? Bukan seperti itu caranya. Berarti perkataan yang dilakukan perkataan siapa? Bukan seperti itu cara menjelaskan itu. Lalu apa yang Anda ingin jelaskan? Yesus yang wujud manusia itu adalah Bapa itu sendiri gitu? Biar saya jelaskan sama Bang Juma ya. Kenapa dikatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Bang Juma harus mengetahui makna ayat ini, ya. Lalu bagaimana dengan murid-muridnya yang juga di dalam Bapa, di dalam Yesus dan seterusnya? Tunggu dulu. Lalu bagaimana dengan Paulus yang mengaku aku di dalam Yesus Kristus sebagai Bapakmu? Gimana tuh? Aku di dalam Yesus itu merujuk kepada di dalam satu kebenaran. Nah, berbeda terus dengan Yesus ini. Gimana? Terus kenapa Anda tidak artikan itu juga seperti itu terhadap Yesus? Apa bedanya? Kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya? Kenapa nggak bisa? Makanya tunggu saya jelaskan ayat 10 Oke, silakan. Nah, ya. Saya kasih secara sains untuk menjelaskan ini. Ya. Dan itu bisa dibuktikan di dunia ini, ya. Silakan. Saya seorang manusia. Saya ini memiliki akal. Ya. Akal saya wujudkan menjadi baju berbentuk robot. Ya. Setelah dia berbentuk robot, saya masuk di dalamnya. Maka saya itu di situ merujuk kepada Bapa karena saya menciptakan baju yang berbentuk robot tersebut. Berarti saya dan akal saya itu tetap melekat pada diri saya, tetapi saya masuk di dalam akal yang saya wujudkan itu. Itulah Bapa. Artinya apa?
Bapa di dalam aku, ya. Terus aku di dalam Bapa artinya apa? Wujud apa namanya, akal saya itu kan saya wujudkan, tetapi akal yang sesungguhnya adalah di dalam diri saya, ya kan? Maka dikatakan di sini aku di dalam Bapa. Jadi Bapa pencipta alam semesta ini benar-benar masuk ke dalam diri Yesus begitu? Emang iya. Oh iya. Makanya dikatakan apa? Saya katakan ya, nih, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Artinya pada saat saya diam di dalam, kita udah paham. Menggunakan baju robot itu, akulah yang berkata-kata. Kita udah paham itu. Semua pekerjaannya itu. Baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kan sudah berulang-ulang saya jelaskan, Bang Juma. Enggak. Kan yang ada di dalam Yesus apa tadi? Yang ada di dalam Yesus apa tadi? Bapa sang pencipta yang ada dalam diri Yesus. Kan? Sekarang saya tanya, kenapa yang di dalam diri Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Ya, makanya saya katakan sama Bang Juma berulang-ulang ini, kenapa Yesus tidak menjawab itu? Dan kenapa Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan secara langsung, tetapi melalui dengan perumpamaan dan kiasan dan berbagai mujizat. Karena apa? Jika Yesus sampai menjawab pertanyaan kapan hari kiamat dan dia mengatakan aku adalah Allah, yang terjadi apa? Manusia akan menuhankan tubuhnya dia. Loh, padahal tubuhnya dia Anda menuhankan tubuhnya. Faktanya sekarang Anda menuhankan tubuhnya. Contoh, saya katakan sama Bang Juma. Pada saat Anda menuhankan tubuhnya. Dengar dulu. Faktanya sekarang Anda menuhankan tubuhnya. Oh tidak, bukan tubuhnya. Sekarang mana tubuhnya? Sekarang mana tubuhnya Yesus? Kalau Anda tidak tuhankan. Tubuhnya yang saya tuhankan. Itulah sebabnya tubuhnya. Lalu apanya yang Anda tuhankan? Apanya yang Anda tuhankan? Itulah sebabnya tubuhnya itu diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu buktinya. Itu buktinya. Anda menuhankan tubuhnya supaya tidak dianggap Anda menuhankan manusia. Anda pakai judul bahwa tubuhnya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Sementara kelak Anda punya tubuh juga dibentuk jadi tubuh kemuliaan. Berarti tubuh Anda dan tubuh Yesus sama. Tapi bedanya Anda menuhankan Yesus yang adalah manusia. Bang Juma, supaya Bang Juma tidak salah paham, coba dulu Abang jelaskan dulu. Wahyu. Bagaimana saya mau jelaskan setiap saya bicara Anda potong? Coba, apa yang ingin Anda saya jelaskan? Silakan lanjutkan, silakan. Nah, apa yang Anda ingin saya jelaskan? Wahyu 21 ayat 21. Sebentar. Ayat 22 dan 23. Bagaimana kamu mau menjelaskan ini? Di mana Allah, di mana Yesus di situ? Coba Anda tunjukkan. Wahyu 21 ayat 22 dan 23. Itu nanti penggenapan. Itu di dalam surga. Baik, tunggu. Saya baca dulu ya. Ada di layar. Apakah benar ya, Yesus itu adalah Tuhan? Silakan buktikan di situ. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota ini tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Tuhan meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Apa masalahnya di sini? Bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah di situ ada dua? Jelas ada dua di sini. Ada dua. Aku melihat bait suci di dalamnya. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Tuhan meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Ada dua di sini. Allah dan Yesus, Tuhan dan Yesus. Apa yang Anda ingin? Yang saya tanya sama Abang. Pada saat lampu itu menyala, menyinari, di mana posisi Allah di situ? Dia adalah mesin. Yesus adalah balon. Mesin PLN adalah Tuhan. Yesus adalah balon. Balon lampu, mata lampu. Apa masalahnya? Bola lampu. Pada saat bola lampu itu menyala, di mana harus posisi dari Allah mesin. Mesinnya harus dinyalakan dulu. Mesinnya dinyalakan dulu, mesin PLN dinyalakan dulu, barulah lampunya nyala. Yesus ini siapa? Yesus ini siapa? Dia hanya dikategorikan sebagai anak domba. Pertanyaan saya, apa betul Sang Bapa Pencipta langit dan bumi adalah anak domba? Jawab. Kata anak domba di situ, biar Bang Juma ketahui,
ya, itu adalah kata istilah perumpamaan bagi orang-orang kudus. Ya, biar Bang Juma ketahui. Yang saya tanya, ada nggak istilah untuk sang Bapa sebagai anak domba? Ada nggak? Ya, Ada nggak istilah Kenapa? untuk sang Bapa itu sebagai anak domba? Wahai Bapa sang anak domba, ada nggak? karena secara tertulis seperti itu memang tidak ada. Seperti yang Bang Juma Begini, boleh nggak Tuhan itu Bapak itu dipanggil sebagai anak domba? Boleh nggak? ya, Boleh nggak Tuhan? Kenapa? Boleh nggak Tuhan dipanggil sebagai anak domba? anak Tuhan tidak boleh dikatakan sebagai anak domba. Nah, ini anak Ya. domba. Tegang sekali. Iya, iya, iya. Karena anak domba di sini merujuk kepada wujud rupa yang terlihat. Karena Tuhan di situ bukanlah wujud. Anda harus ketahui, maka saya katakan, bagaimana Anda mau membantah wahyu penggenapan di dalam surga ini? Di mana posisi Allah, di mana anak domba? Apakah mereka satu atau dua? Itu yang perlu kalian ketahui supaya Anda tidak salah paham dalam memahami kebenaran firman. Jadi anak domba itu Kenapa adalah ini? Bapa itu sendiri. Anak domba itu adalah gambar wujud Allah yang bisa dilihat. Dan Allah itu adalah sumber energi yang melekat pada lampu itu yang memberikan sinar. Itulah Allah itu. Jadi itulah satu. Yesus itu Allah adalah itu tidak sama. pernah, Allah Jadi itu tidak pernah terlihat. analogi yang Anda gambarkan itu, yang sampai ke rumah Anda itu bukan mesinnya PLN. Yang sampai ke rumah Anda itu hanya aliran listrik. Ya. Jadi sang Bapa itu ibarat PLN, mesin PLN. Kemudian lampu-lampu yang ada sampai ke rumah itu ibaratkan adalah utusan-utusan Tuhan untuk menerangi manusia. Makanya kebenaran daripada firman Tuhan itu harus dilihat dari siapa yang membawa. Yesus adalah lampu, balon. Ya, bola lampu ya, bola PLN. Kemudian Musa juga demikian. Daud, Salomo, Saya tanya Kores. dulu sama Abang. Kenapa lampu itu bisa menyala? Karena ada apa? Karena ada energi di Kan situ. ada energi. Dari mana? Energi. Coba, dari mana energi ini? Energi itu tidak terlihat. Iya, dari mana energi ini? Dari lampu atau Iya. dari mesin? Iya, energi itu tidak terlihat kan? Iya, betul, tidak terlihat. Nah, mesin terlihat enggak? Saya tanya dulu. Mesin terlihat Mesin enggak? terlihat. Berarti apakah Anda menganalogikan Allah itu adalah mesin? Iya, karena Allah itu wujud. Allah itu wujud. Berarti terlihat. Lah, Iya. sekarang- Berarti Allah terlihat dong. Dengarkan. Ini aduh, susah ini karena Anda itu sok tahu. Sekarang dengar dulu. Izinkan saya bicara. Jangan cuma modal tai lalat. Dengarkan. Anda membawa analogi ini. Tuhan yang kita sembah itu wujud. Ada. Dan itulah Anda gambarkan sebagai Wujudnya apa? Astagfirullahaladzim. Wujudnya apa? Dengerin dulu Bang, biar nanti dengerin dulu. Astagfirullahaladzim. Baca Pak, dengerin dulu biar ada momennya gitu loh, baru Anda sanggah nanti. So Oke, tahu, oke. tapi Anda itu tidak punya data gitu loh. Ngambil Wahyu 21, sudah saya pecahkan ini Wahyu 21. Yesus itu domba. Apakah Bapak domba? Bukan. Tapi Anda putar-putar. Anda pintar mempelesetkan ajaran Anda sendiri. Anda sudah keciduk itu. tidak memahami makna dari Sekarang perumpamaan dan begini. kiasan. Anda itu Sekarang begini, saudara jabat. Apa yang Anda gunakan sehingga Anda mengaku Anda lebih paham daripada saya? jelas saya lebih memahami. Apa Jelas saya alasannya? lebih memahami. Apa alasannya? Karena semua saya jelaskan. Karena saya menjelaskan sesuai dengan makna dan semua rasional. logika Dari dan mana sejarah, Anda bukan bisa tahu asumsi bahwa belaka. maknanya seperti itu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa Bukan- makna yang Anda bukan sampaikan itu seperti sudah Anda. benar? Dari mana Bukan Anda bisa seperti tahu bahwa Anda yang pemaknaan Anda itu mengasumsikan sudah Allah- benar? Allah itu adalah PLN-nya yang berwujud nyata, sedangkan Allah tidak berwujud nyata. Loh, Anda itu Allah di situ itu sudah salah wujud. salah paham. Anda itu yang keliru. Ketika sekarang begini, Tuhan Anda itu ada, kata Anda kemarin, ada. Apa wujudnya? Roh. Bisa kau tunjukkan? Anda mengatakan tak bisa. Bisa kau tunjukkan Iya. wujud roh? Makanya Banyak untuk menunjukkan cerita. wujudnya dia harus menunjukkan Banyak dalam cerita. wujud lain. Bang Itu Jabat, dikatakan lain gambar kali, rupa dari Bang Tuhan. Jabat, lain kali pakai mimbar, Anda khotbah aja. Karena Anda itu nggak mau mendengarkan Tidak. orang. Loh, setiap saya ngomong Anda Justru potong gimana? karena Anda itu Udahlah,
Dah, Karena saya bubar Anda aja itu kalau gitu. menganalogikan Bang Jabat, Allah itu Kayaknya nggak mesin. bisa bang. Orang Anda ini nggak menganalogikan Allah ada itu mesin. ilmunya, tapi cuman punya air liur gitu loh. Bang Jabat didengarkan dulu Bang Juma. Nggak bisa kita bicara kayak perempuan dia. Enggak, maksud saya gini loh. Ya. Karena ya, tunggu dulu. Karena Bang Yaudah, Juma kau kenapa bicara saya aja potong? sendiri. Karena Bang 1 Juma jam. menganalogikan Allah itu adalah mesin, ya kan? Anda menganalogikan Allah itu adalah mesin. Sekarang saya tanya sama Abang dulu, apakah Allah yang Anda sembah itu mesin? Sehingga Anda mengatakan Ya, mesin? Sekarang apakah yang anda sembah itu? Nah itu nggak bisa kita dialog sama ini monyet, nggak bisa. Bang Jabat, Susah. Bang Juma yang jawab kan bertanya, Bang Juma yang Nggak jawab. bisa. Enggak. Begitu kita mau jawab, dia Bang pasti Hendy. potong. Bang Hendi, Ya. Bang Hendi, saya tidak pernah menganalogikan secara kemauan saya bagaimana Allah Kau itu bukan subhanahu wa ta'ala yang menganalogikan disembah. Tuhanmu, malah Iya. menuduh Tuhanmu Tetapi- sebagai domba. Asal kau tahu. Tetapi menganalogikan Saya kasih waktu Bang Jabat Allah itu 1 adalah menit. mesin. Sebentar dulu Bang. Sedangkan mesin itu adalah berwujud nyata. Mulutmu pertanyaan itu, lu. mulutmu itu kayak perempuan kau, kayak bencong kau mulut Bang Jabat pertanyaannya apa? Bang Jabat pertanyaannya apa? Bang Juma jawab, jangan dipotong ya. Jangan sampai saya kasar sama kau, Jabat ya. Sabar. Ya. Ya. Ini Ya. Bang Juma Wow. tadi mengatakan Allah itu adalah mesin. Hmm. Di dalam Wahyu 21 ayat 22 ini. Hmm. Padahal sudah saya jelaskan dari kapan tahu, seandainya saya hidup mulai dari zaman Adam pun mungkin saya akan menyatakan itu semua. Mulut Ya, besar, seandainya saya otak bisa hidup. kosong. Sekarang pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, apa dasarnya Bang Juma mengatakan Allah itu mesin? Oke, Karena mesin itu standby. berwujud Eh, nyata. nenekmu Silakan. kiper, itu kan analogi itu Yul. Ya, standby ya, dengerin Bang Juma yang Apaan jelaskan. sih? Katakan, Bang Juma Emang mau Yesus itu balon lampu. Anda siapa yang digambarkan sebagai lampu di sini anak domba? Itulah gambar rupa. Nah, sekarang apakah Saya Yesus tidak itu domba? menganalogikan Allah Apakah sebagai Yesus itu balon. domba? Binatang. Susah Ya. kali kau. Ini analogi. Tapi di dalam agamamu bukan menganalogi lagi, tapi langsung mati bahwa Yesus itu adalah anak domba. Apakah Saya Yesus tanya itu domba? Binatang. Bang Juma, lampu di sini analogi bukan? Anak domba di sini Nah, analogi. makanya saya kasih analogi Makanya. tadi lampu dengan Analogi lah yang jelas. mesin. gantian Bang. Jawablah pertanyaan itu. Dasar. Apa Bang Jama, Bang alasan Jama. Anda mengatakan? Apa Bubar. alasan Anda mengatakan? Orang ini Jangan, belum mau jangan. belajar. Bang Apa Jabat. alasan Anda mengatakan Allah itu mesin? Ya, Bang Kau Jabat. tanya saya, kau tanya saya, terus kalau saya bicara, kau bicara juga, jangkrik. Begini Bang Jabat, Anda kan Kau nggak bisa diam. bertanya. Bang Jama, Kau Bang Juma. bertanya, begitu kita mau Ya. jawab, langsung kau bicara juga. Gimana caranya? Ya, Bang Jabat, standby dulu, Bang Jabat. Yang mana? Supaya tidak emosi, jamalah. Saya jengkel. Bang Jabat, standby dulu. Jengkel lah. Orang mau bicara, kau potong. Kau tanya, habis itu kita mau menjelaskan, kau potong. Kayak perempuan kau. Oke, silakan Bang Juma dijawab. Bang Jabat standby ya, dengerin dulu momennya apa gitu loh. Iya. Ya, silakan Bang Juma. Saya katakan samamu, ini analogi. Bapak itu mesin. Yesus itu bola lampu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa memberi cahaya dan sinar kalau Bapaknya tidak menginstruksikan. Apa wujud instruksi? Ketika datang kemudian aliran listrik, nyala dia. Iya kan? Berarti kekuatan dan mujizat yang dimiliki oleh bola lampu tergantung dari mesin. Mesinnya bunyi, perintahkan, nyala dia. Apakah Yesus bisa nyala sendiri tanpa ada instruksi dari Bapa? Dia bisa berkata dari dirinya sendiri? Kan tidak. Dalilnya kan ada. Yohanes 12 nomor 49. Apakah Yesus bisa berbuat apa-apa tanpa listrik, tanpa mesin? Tidak. Yohanes 5 nomor 30. Berarti dia itu ibarat lampu. Ini analoginya karena kita ngambil dari Wahyu 21. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada instruksi dari mesin. Kalau mesinnya mengatakan mati, mati. Kalau mesin mengatakan hidup, hidup. Apakah berlaku itu terhadap Yesus? Ya. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, kenapa kamu analogikan Bapak itu seperti mesin? Apakah Tuhanmu itu wujud? Saya katakan Tuhan saya wujud. Ada. Tapi tidak bisa kita lihat. Sama seperti ketika Anda mengatakan, Anda di rumah Anda di kamar Anda. Apakah kemudian Anda bisa melihat mesin yang menyalakan balon lampu yang ada di kamar Anda? Tidak kan? Lalu bagaimana cara Anda bisa melihat mesinnya? Anda pergi ke PLN. Bagaimana cara Anda bisa melihat Tuhan? Anda cabut nyawa dulu baru pergi ke alam akhirat. Anda akan ketemu dengan Tuhan di sana. Karena antara Tuhan dengan Anda
itu beda dimensi. Dia bukan makhluk. Antara mesin listrik dengan lampu yang ada di kamar Anda, itu tidak akan Anda bisa lihat. Kenapa? Antara mesin dengan bola lampu itu beda. Tapi kalau Anda ingin melihat, silakan Anda pindah tempat. Kalau Anda ingin melihat Tuhan, silakan Anda pindah tempat. Itu analogi sederhananya. Jadi Yesus itu adalah perwakilan daripada adanya Tuhan. Lampu yang ada di dalam kamar Anda itu ada perwakilan bahwa PLN itu ada. Bukti daripada Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu Tuhan mengatakan nyala, dia nyala. Begitu Tuhan mengatakan bangkitkan Lazarus, bangkit dia. Makanya Yesus selalu berdoa, meminta kepada Bapa. Karena Bapa itulah yang memberikan kuasa. Coba Anda lihat Wahyu 21, nomor 22, nomor 23 yang Anda bawa itu. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Tuhan yang kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Tuhan meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, Anda tidak tahu di situ. Yang membuat cahaya siapa? Mesin. Dengan cara apa mesin itu membiaskan cahayanya? Dengan lampu, bola lampu. Itu yang perlu Anda pahami. Kalau mesin yang meledak, masyarakat manusia tidak akan mampu. Kalau mesin yang datang ke depan Anda untuk menjadi cahaya, dia harus meledakkan dirinya. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin turun ke muka bumi ini. Karena bumi ini akan meledak kalau ia datang. Tidak ada manusia yang hidup bisa melihat. Tidak ada manusia bisa melihat Tuhan dan bisa dapat hidup. Keluaran 33 nomor 20. Itu data. Bang Juma harus ketahui konteks Wahyu 21 ayat 22 dan 23 itu posisi berada di dalam surga. Anda harus ketahui, ya. Dan makanya saya katakan kepada Bang Juma tadi, pada saat Anda mengatakan Allah itu diibaratkan sebagai mesin, sedangkan mesin itu terlihat. Padahal mana ada mesin terlihat di dalam rumah Anda? Bisa Anda lihat mesin PLN di dalam rumah Anda? Di mana-mana mesin itu terlihat. Ya. Analogi saya dengar. Kamar Anda. Bang Juma, pada saat saya menghidupkan lampu mobil saya akan melihat mesin itu berputar di situ untuk menghasilkan listrik. Baterainya itu terlihat di situ. Ya. Supaya Bang Juma ketahui. Jadi Anda dengan analogi yang tidak sekarang mesin itu apakah balon itu sendiri? Ya? Mesin itu apakah balon itu sendiri? Kan sudah saya katakan tadi. Apa yang Anda katakan? Makanya dikatakan apa? Anak domba itu adalah lampunya. Enggak, saya tanya apakah mesin adalah lampu itu sendiri? Oh tidak. Nah, terus? Tetapi Yesus dengan Bapa? Tetapi Allah itu berada di dalam lampu itu dan Allah itu tidak pernah terlihat. Buset. Karena Allah itu adalah energi yang memberikan terang, ya. Karena Allah itu adalah roh. Makanya diibaratkan seperti itu supaya Anda paham yang paham-paham gagal supaya diluruskan, supaya tahu mengenal kebenaran. Oh, supaya Anda diselamatkan. Ya intinya Pak Jabat ini Tuhan itu harus turun sendiri. Itu ya, intinya kan begitu. Karena begini Bang. Nah, itu intinya. Karena penyelamatan manusia. Pengharapan firman-Nya itu harus dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tidak boleh yang namanya penebusan dosa dilakukan oleh manusia. Tidak ada sejarahnya itu. Oke, Pak Jabat. Tuhan itu turun sendiri berbentuk apa? Allah turun ke dunia itu tidak pernah merubah wujudnya dari roh. Dia tetap roh. Berada di mana itu roh? Berada di mana itu Tuhan? Berada di mana dia? Roh itu diam di dalam diri Yesus yang menghidupkan tubuhnya Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tubuhnya Yesus yang digunakan Allah ke dunia, yaitu firman yang diwujudkan menjadi manusia. Jadi Tuhan pencipta Pak Jabat. Jadi itu Pak Jabat, Tuhan pencipta alam semesta ini pernah berada dalam kandungan dan di dunia ini berada 33 tahun setengah, betul? Betul, itu tidak salah. Oke. Jadi waktu saya tidak pernah menyangka itu. Ya begitu banyak Pak, intinya dia pernah ada dalam kandungan, terkurung dan kemudian ada di dunia, tapi nggak terlihat ada di dalam diri Yesus. Itu kan intinya sebenarnya dia tuh. Betul. Karena apa? Sesuai dengan Filipi 2 ayat 5-7. Itu sangat jelas. Nah, pertanyaannya tadi Bang Yuma, kalau dia sang pencipta itu kenapa di dalam diri fisik Yesus ini kenapa dia nggak tahu apa-apa? Kan sudah saya katakan tadi Bang, kalau sampai
Yesus mengucapkan itu, yang terjadi apa? Manusia akan menuhankan tubuhnya Yesus. Berarti Yesus, kalau begitu Yesus tidak berterus terang, artinya dia berbohong dong kepada orang-orang. Kok tidak berbohong? Tidak berbohong. Karena apa? Makanya dikatakan di dalam 2 Filipi itu apa? Tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah. Artinya, begini aja. Allah turun dalam rupa manusia menggunakan gambar wujud. Pak Jabat, begini aja biar dipercepat. Apa diputar-putar? Apakah ibunya yang melahirkan dia paham kalau di dalam roh anaknya itu ada roh Sang Pencipta berbeda rohnya ibunya? Ibunya paham nggak tuh? Ya. Ibunya juga paham kalau anaknya itu berbeda roh sama dia. Pada saat Allah turun dalam rupa manusia waktu masih di dalam kandungan Maria, dan bahkan setelah Yesus lahir, Maria pun tidak mengetahui bahwa Allah itu ada di dalam diri anaknya. Berarti Yesus ini membohongi ibunya juga ya? Oh tidak. Ya kenapa dia nggak terus terang kepada ibunya? Gitu loh. Begini Bang. Ya, gimana begini tuh? Bang. Sudah saya katakan sama Abang ya. Allah itu turun ke dunia langsung dalam rupa wujud manusia dengan wujud dewasa pun bisa. Seperti waktu dia menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi kenapa tidak dilakukannya itu? Karena dia harus menggenapi pengajarannya. Artinya apa? Sekali lagi saya bertanya kepada Pak Jabat sebelum ke Banyuma, dengerin baik-baik. Sebentar Bang, apakah kekuatan roh di dalam diri Yesus ini sama waktu dia umur sehari dan umur 30 hari? Apakah kekuatannya sama? Sama, tidak pernah berkurang esensinya di situ. Tidak pernah berkurang ya? Nah, tunggu dulu Bang. Tadi saya harus luruskan yang tadi. Jadi kenapa dia harus lahir melalui dari rahim seorang perawan yang suci ya? Kenapa? Alasannya untuk menggenapi semua pengajaran firman-Nya kepada manusia. Artinya apa? Mengajarkan begini loh wahai manusia yang di bumi. Kalian tidak pernah mengetahui jalan bagaimana masuk ke dalam surga. Saya contohkan. Baik. Yang dilahirkan Pak Jabat. Terakhir. Bang Jabat, apakah yang dikandung Bunda Maria itu dan yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Sang Pencipta? Tunggu dulu Bang, Bang. Ini dijawab dulu. Enggak, saya jelaskan dulu, saya selesaikan dulu. Ya. Artinya apa? Begini loh kalian wahai manusia, seperti inilah kalian itu. Kalau mau masuk ingin surga. Kalau kalian mau masuk surga, lahir ke dunia seperti yang saya contohkan. Saya lahir kecil, saya diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda bukan Tuhan. Analoginya nggak nyampe. Anda bukan Tuhan. Tunggu dulu Bang. Untuk menyucikan tubuh manusia yang memiliki natur dosa supaya layak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setelah dia dewasa, dia dibaptis. Terakhir dari saya nih, sebelum ke Banyuma nih, biar ada topiknya, dengerin dulu, melebar. Tunggu dulu Bang. Melebar Bang. Iya. Kasih waktu 2 menit saya Bang. 2 menit kasih waktu saya. Jadi setelah dia dewasa, ya, begini loh, kalian wahai manusia-manusia yang tidak mengenal kebenaran, supaya kalian selamat, kalian harus membuktikan dirimu telah bertobat, dan tanda bukti pertobatan adalah baptis. Itulah dikatakan air itu adalah saksi, tanda pertobatan. Setelah dia dibaptis, hiduplah di dalam kebenaran, hidup dalam firman, supaya kamu hidup dalam kekudusan. Ya, setelah itu apa? Mati di dalam kebenaran. Setelah mati, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan dimasukkan tidak masuk ke dalam alam maut. Oke, cukup ya. Ya, tunggu dulu. Tetapi rohnya dia, orang-orang kudus akan langsung masuk ke dalam surga. Oke, pertanyaan Pak Jabat sebelum ke Banyuma terakhir ya. Sudah Bang, udah kepanjangan gini ya Bang. Tunggu dulu Bang. Dan satu lagi Bang. Ya. Dan bahkan pembuktian bahwa terjadinya hari kebangkitan itu diwujud nyatakan. Ini nggak ngomongin kebangkitan ini. Oke. Bukan asumsi angan-angan berharap kita akan dibangkitkan tanpa ada pembuktian. Itu ini belum ngomongin kebangkitan Bang. Ini singkat ini sebelum ke Banyuma, dengerin baik-baik. Apakah yang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria itu adalah Sang Pencipta? Yang dilahirkan itu adalah firman, yaitu wujud rupa dari Allah itu sendiri. Apakah ada Sang Pencipta di dalam diri Yesus dikandung dan dilahirkan? Sudah jelas Allah ada di situ. Oke, jadi udah.
Artinya Bang, udah dijawab. Allah itu bukanlah berasal Iya, dari nggak usah diterangin, Anda udah dan Allah jawab. tidak pernah dikandung, tetapi Ya udah. dalam pandangan manusia seakan-akan Allah itu dikandung, seakan-akan roh itu dikandung, itu dalam pandangan manusia. Oke, Anda udah jawab bahwa Sang Pencipta ini masuk ke dalam fisik Yesus, dikandung Bunda Maria, kemudian dilahirkan Bunda Maria. Kan begitu. Tapi Bunda Maria nggak tahu kalau dia mengandung roh Sang Pencipta di dalam kandungannya. Dan selama hidup gitu loh. Itu Banyuma intinya Banyuma. Lanjut Banyuma. Iya, saya mau tanya, Saudara Jabat. Ketika Anda sudah mati nanti, kan Anda merasa Anda telah melakukan semua yang menurut Anda benar. Yesus itu kan hakim tuh. Anda diperhadapkan kepada Yesus. Kemudian Yesus menghakimi Anda. Anda ditanya, siapa yang mengajari kau bahwa aku ini adalah pencipta langit dan bumi? Apa yang Anda katakan? Bang Juma, saya jelaskan sama Bang Juma. Ya, tunggu dulu. Nggak usah, saya nggak butuh air liurmu. Jawab ketika Yesus menjadi hakim kelak kau ditanya, siapa yang memerintahkan engkau menyembah aku? Apa yang saudara jawab? Ya, terima kasih. Jadi begini Bang Juma. Pak, kalau saya mati dalam kekudusan, saya mati di dalam kekudusan, maka otomatis roh saya langsung masuk ke dalam surga dan tidak ada penghakiman bagi diri saya. Ingat itu Bang Juma. Karena yang mendapatkan penghakiman itu adalah orang-orang yang memiliki dosa. Disitulah nanti dihakimi. Bagaimana Anda mau dikatakan, dengar, bagaimana Anda mau dikatakan sebagai orang yang kudus, yang lolos langsung masuk ke dalam surga, sementara kitab Anda mengajarkan, semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya masing-masing. Ketika Anda dihakimi, iya, Anda akan dihakimi. Ketika Anda dihakimi, ditanya oleh Yesus, siapa yang memerintahkan saudara Jabat menyembahku? Apa yang Anda jawab? Begini Bang Juma, jadi kata semua orang di situ akan dihakimi merujuk kepada ruh orang-orang yang ada di alam maut. Tetapi ruh orang-orang yang di dalam surga, yang telah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi penghakiman bagi mereka. Susah karena Anda tidak menjawab pertanyaan. Anda baca Yeskel Anda lebih hebat dari Yesus. Sebenarnya Anda yang lebih pantas disembah oleh orang Kristen, betul. Anda itu lebih hebat. Ini saya sudah ajukan kepada saudara. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah sekarang kau ditanyai sama Yesus. Siapa yang menyuruhmu untuk menyembahku, wahai si Jabat? Apa jawaban saudara? Ya, itu jawab. Ya? Dijawab siapa itu. Yang menyuruh menyembahku? Siapa yang menyembah tubuhnya? Saya tidak menyembah tubuhnya. Menuhankan. Siapa yang menyuruh menuhankan Yesus? Saya tidak menuhankan tubuhnya. Saya menuhankan dan menyembah Allah yang adalah roh yang diam di dalam diri Yesus. Itulah Allah yang benar. Karena yang Allah mana itu? Yang mana itu? Roh yang benar itu yang ada dalam diri Yesus itu yang mana? Rohnya Yesus. Rohnya Yesus, gitu. Terus kau ditanya, kenapa roh yang ada di dalam diriku tidak tahu hari kiamat? Apa jawabanmu? Kenapa tidak tahu? Karena sudah saya jelaskan tadi, itu tidak akan dijawab, dipertanyakan seperti itu. Pertanyaan Bang Juma, bukan pertanyaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menanyakan hal seperti itu. Dengar dulu, sesungguhnya aku akan datang segera untuk membawa upahku, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oke? Yes. Nah, sekarang perbuatan Anda adalah menuhankan roh yang ada di dalam diri Yesus. Yesus akan bertanya kepada Anda. Bukan itu perbuatannya. Perbuatannya adalah yang menyebabkan perbuatan-perbuatan dosa. Enggak, Anda kan menyembah roh yang ada di dalam diri Yesus, roh yang tidak tahu kapan hari kiamat. Akan Anda ditanyai nanti, kenapa kau menyembah rohnya Yesus? Apa jawaban Anda? Itu tidak pernah ada pertanyaan seperti itu di dalam surga, karena yang dipertanyakan bukan itu. Tetapi pertanyaan nanti itu pasti ada, pertanyaan itu pasti ada. Pertanyaan itu yakin ada. Karena Anda menyembah rohnya, maka Anda akan ditanya. Anda tidak akan mungkin ditanyai, wahai si Jabat, kenapa kau menyembah rohnya Suma? Nggak akan mungkin. Yang ditanya adalah penyembahanmu terhadap rohnya Yesus anak Maria. Kau kan ditanya itu. Di mana ada tertulis pertanyaan itu Bang Juma? Ini.
Aku datang Gimana? segera untuk membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan saudara jabat menyembah rohnya anak manusia bernama Yesus. Maka Anda akan ditanya, perbuatanmu itu menyembah rohnya anak Maria, itu yang ngajarin siapa? Yang ngajarinnya dia sendiri. Di mana saya ajarkan agar kau menyembah rohku? Karena dari firman-Nya sangat jelas. Bahkan di Apa Wahyu pun firmanku? sudah jelas di Wahyu 21 ayat 22 dan 23. Bahkan yang saya sebutkan tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu sangat jelas. Bahwa di dalam anaknya dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya Siapa kan, yang saya salah? Anda akan Pertanyaan dibantah. yang salah. Justru, Anda akan dibantah oleh Yesus. Kenapa? Anda akan ditanya begini, wahai jabat, tidak kau lihat di dalam kitab yang kau katakan firman Tuhan bahwa aku berdoa kepada Tuhanku, aku menengadahkan tangan kepada Tuhanku? Tidakkah kau lihat bahwa yang mengangkat tangannya itu adalah jasadku dan rohku, yang sujud itu adalah jasadku dan rohku? Jasadku tidak mungkin sujud kalau tidak diikuti oleh rohku. Karena mayat tidak mungkin Jadi bersujud. Mayat tidak mungkin memohon. Mayat tidak mungkin ketakutan. Maka yang ketakutan dan memohon kepada Tuhanku itu adalah rohku. Dan juga dipraktekkan oleh jasadku. Makanya Bang Juma harus mengetahui kenapa dia dikatakan guru. Biar Bang Juma ketahui, udah saya katakan, kenapa dia harus mulai dari lahir. Bahkan dia dengan cara menengadah ke langit, dia berdoa, itu dalam konteks pengajaran penggenapan Nah, justru itulah dia Karena akan apa? mengatakan kepadamu, kau katakan aku datang untuk memberikan pengajaran. Ajaranku sudah kau lihat. Aku berdoa kepada dia yang di langit. Kenapa kau berdoa kepada aku? Itulah makanya, karena apa? Pada saat, itulah sebabnya pada saat Yesus Allah itu naik ke surga, dia naik ke langit. Maka supaya kita datang kepada dia, menengadah ke langit, berdoa kepada dia seperti yang diajarkan. Karena apa? Allah di dunia hanya sementara. Anda harus ketahui itu. Dia ada di dunia. Sekarang begini. Ketika kemudian Yesus itu takut kepada malaikat, yang takut itu rohnya atau jasadnya? Takut di mana? Ya, ketika dia didatangi untuk diberi kekuatan, keringatnya seperti titik-titik darah. Jadi begini Bang Juma. Jadi begini gimana? Pertanyaan saya, yang takut itu rohnya atau jasadnya? Begini Bang Juma. Jadi itulah yang digambarkan pengajaran firman penggenapan. Artinya apa? Penggenapan ini. Yang Anda tuhankan ini adalah roh yang ada di dalam diri Yesus yang Anda katakan Tuhan itu sendiri. Saya tanya, yang takut kepada malaikat itu jasadnya atau rohnya? Tunggu Bang Juma. Di situ tidak ada yang takut. Tetapi itu adalah penggenapan pengajaran firman. Saya jelaskan ya. Gemetar begitu, Bro. Yesus was-was. Yesus takut akan kematian. Jangan goyang iman Anda. Saya jelaskan ya. Jangan goyang. Apa pula? Jangan goyang iman Anda. Jangan goyang ya. Jangan goyang ya. Jadi begini Bang Juma. Jadi itu adalah penggenapan pengajaran firman. Penggenapan lagi. Apa yang Anda apa? Itu penggenapan pengajaran firman di dalam hal apa? Jika ada orang yang apa namanya dihujat dan dia mau dihukum mati padahal dia tidak melakukan perbuatan yang salah, dia akan merasa ketakutan. Karena itu harus diperhatikan gitu. Harus diperhatikan oleh Yesus. Iya jelas. Karena dia adalah guru. Apakah kalau orang ketakutan tanpa diperhatikan Yesus, orang yang lain itu tidak akan takut? Di situ saya bacain dulu datanya sebentar biar nggak kemana-mana. Saya bacain dulu. Lukas 22:43-44. Itu cocok jadi penjual obat. Saya bacain dulu datanya, penjabat. Saya baca data dulu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Ini yang takut ini jasadnya atau rohnya? Kan sudah saya katakan. Itu bentuk penggenapan pengajaran. Penggenapan, kelarnya ke penggenapan. Ya. Makanya abang harus ketahui. Jangan goyang iman Anda kalau saya jelaskan ini. Jangan goyang. Anda yang goyang. Jangan lebay. Orang yang difitnah,
orang yang difitnah dan Sekarang diganjal hukuman begini, mati, nggak usah kau dia jual akan cendol. merasa Begini, ketakutan. saudara jabat, Dia akan saudara merasa jabat, saudara jabat. Maka Nggak usah Maka jualan Yesus cendol, nggak usah jualan mengajarkan- cendol. Begini, yang takut terhadap diri Yesus itu jasadnya atau rohnya. Bang Juma, sudah saya katakan, itu adalah penggenapan Saya pengajaran tidak Tuhan. tanya ini apa, Ya. yang saya tanya yang takut roh atau jasad. Makanya Anda harus memahami konteks. Yang saya tanya yang takut jasadnya atau rohnya. Makanya saya jelaskan. Sama hal itu hampir sama dengan pada saat Yesus dicobai oleh iblis. Pak Jabat, Iya, baca dulu, makanya baca. saya tanya samamu. Sama dengan halnya Yang itu. takut ini Tahu nggak jasadnya semuanya atau itu? rohnya? Sama yang halnya takut dengan pada ini, saat kau Yesus jangan dicobai guncang. dengan iblis. Jangan goyah kamu kalau ditanya. Jangan goyang. Kamu yang Jangan goyang, goyang, karena saya ini tahu. Tuhanmu keciduk ketakutan. Kamu nggak bisa jawab Karena saya kan? tahu. Sekarang Bang Juma, saya tanya karena saya samamu, tahu. yang takut ini rohnya atau jasadnya? Bang Juma, sudah saya jelaskan. Kalau saya mau Nggak ada menjelaskan kau ini, jelaskan. Kau hanya jualan obat. Sekarang saya tanya, saudara jabat, kamu jangan yang goyang. takut ini rohnya atau jasadnya? Bang Juma, beri aku waktu untuk menjelaskan ini. Tetapi Saya tidak imanmu perlu jangan kau goyang. jelaskan karena kau tidak menjelaskan. Kamu hanya Beri mengaburkan. aku waktu, Yang saya tetapi tanya, imanmu jangan goyang. Yang Ya. saya tanya, Saya tahu Bang Yesus Juma yang bagaimana isi takut hatimu Bang ini, Juma. jasadnya Saya atau rohnya? Bang Juma, saya mengetahui isi hatimu Bang Juma. Sebenarnya Begini dirimu aja itu deh. sebenarnya Pak Jabat mengetahui baca dulu deh. kebenaran. Jangan-jangan Pak Jabat Maksudnya- belum baca Maksudnya ini. kau ingin katakan bahwa saya ini mau menyembah manusia seperti kau tololnya gitu? Enggak dong. Bang Sekarang Juma, buktinya kamu tolol. Saya tanya, apakah yang takut itu roh atau jasad? Coba lihat bagaimana tololnya kamu. Coba apa jawabanmu? berikan aku waktu untuk menjelaskan, tetapi imanmu jangan goyang. Tapi kan menjelaskannya itu sesuai dengan pertanyaan. Saya tanya samamu, kau jangan nipu-nipu di sini. Yang takut Berikan pada aku saat waktu menjelaskan. tetapi imanmu dengarkan jangan dulu goyang. pertanyaan saya. Bagaimana kau bisa menjawab pertanyaan saya aja kau nggak bisa lengkap? Sekarang Pertanyaanmu itu pertanyaan kecil saya, banget. dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Sederhana menjelaskan itu. Dengarkan. Sabar. Yang takut ini Yesus yang adalah jasadnya atau rohnya? Berikan aku waktu untuk menjelaskan itu. Ini Tetapi kutanya imanmu supaya jangan kau goyang. menjawab. Bukan supaya kau jualan Makanya berikan obat. aku waktu. Enggak, Makanya berikan aku waktu. Tetapi imanmu jangan sederhana goyang. sekali. Ya. Kalau Anda itu bukan penipu, Anda akan langsung jujur. Yang takut adalah rohnya. Makanya berikan waktu. Bagaimana aku mau menjelaskan, kamu sendiri motong saya? Oke, saya kasih kau waktu. Tapi kalau kau tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan, saya anggap kamu itu adalah monyet. Saya cut kalau dia nggak jawab. Begini saya ulang ya. Jadi Saya anggap kau adalah manusia yang otaknya otak monyet. Sebentar yang ya. tidak mengerti ditanya. Saya ulang ya. Saya bacain dulu. Saya bacain dulu biar Pak Jabat paham nih. Langsung ke empat-empatnya ya. Ia sangat ketakutan. Ia ini siapa Pak Jabat? Ia ini siapa? Yesus Yesus. Jadi Yesus yang takut. bukan merujuk kepada Tuhan di situ ya. Iya, Bukan ya. merujuk kepada Pertanyaan Bang Juma adalah yang takut itu jasadnya atau rohnya? Yesus. Makanya berikan aku waktu untuk menjelaskan. Mau nipu kau. Kau pintar menipu kau. Kau pintar nipu. Kau penipu kau. Bagaimana Oke, Anda Bapak. bisa mengatakan saya penipu? Anda belum Kau belum menipu mendengar karena penjelasan yang saya. takut di sini jelas-jelas rohnya Yesus. Tapi kau sembunyikan gitu loh. Oh, rohnya Yesus. Waduh, Yang takut siapa? Yang takut siapa? tahu nggak kamu Bang Juma? Pada saat kamu ketakutan, apakah rohmu takut? Roh Bang Juma tidak bukan pernah Yesus. takut, Bang Juma bukan Yesus. Ini yang dibahas Yesus. Kamu manusia. Dasar kucu. Saya manusia Bang Juma. Saya Kalau seorang manusia. jasad, dengar, Saya kalau seorang jasad manusia. itu Iya. bisa takut, bukan roh, maka semua mayat yang ada di dalam kubur itu akan lari. Asal kau tahu. Bang Juma, Bang Juma, Dasar dodol. yang takut itu adalah yang bisa mati. Roh tidak bisa mati, maka roh tidak Yesus pernah bisa takut. mati, Anda makanya ketahui dia itu. takut. Thank you. Yesus Yang- bisa yang mati, takut itu- makanya kemudian dia takut. Thank you. Makanya Anda Anda sudah ketahui. jujur. Gitu dong. Saya Dialog itu manusia. begini, saudara jabat. Bang Juma, Saudara jabat, saya Bang bukannya saya itu tidak pernah kurang ajar sama saudara. Tapi kalau berdialog hanya kerjanya nipu-nipu dan membodohi, itu saya tidak suka. Bang Juma, Kristenlah Saya dengan Bang cara-cara Juma yang baik. Jelaskan berkata agama kasar Anda sama dengan saya. cara Saya yang tetap baik. mengasihi, Jangan dengan mengampuni, cara Bang Juma. tipu-tipu. Karena saya tahu itulah kemampuanmu. Loh, Begitu loh.
Siapa dari kalian yang bisa menghadapi saya berdialog dengan jujur? Siapa? Saya Kamu justru kutanya Bang yang Juma, takut rohnya atau jasadnya, apa yang kau katakan? makanya saya jelaskan. Makanya Bang saya Juma. jelaskan. Pada Sudahlah, saat kau saya jelaskan lah takut, sana sampai roh pada saat saya takut, Bang Juma, Coba kita pada saat saya takut, coba kita dengarkan dulu penjelasan. Begini Pak Jabat, coba Anda jelaskan. Yang takut rohnya atau tubuhnya, silakan Anda jelaskan. Biar kita Ya, dengarkan. oke. Inilah contoh sederhana. Pada saya takut. Langsung ke Contoh Yesus, saya jangan ke Anda, langsung ke Yesus. Nanti saya harus menjelaskan Nggak dengan perlu, contoh Anda supaya bukan Anda Yesus. pahami. Anda bukan Supaya Yesus. Anda pahami. Anda bukan Contoh Yesus. itu adalah yang menggambarkan lebih gampang ya. Nanti akan saya jelaskan nanti ke situ ya. Saya manusia biasa. Roh saya adalah roh biasa yang dihembuskan oleh Tuhan ya. Tetapi pada saya takut di dunia pada saat mungkin saya mau ditebas sama orang, mau dibunuh sama orang, maka yang takut itu bukanlah roh saya. Yang mana yang takut? Tetapi yang takut itu adalah tubuh saya. Karena apa? Tubuh saya ini bisa mati. Sedangkan roh saya tidak pernah takut karena dia tidak pernah mati. Bagaimana roh yang tidak pernah mati bisa ketakutan? Oke, saya Karena bertanya. Karena dia Sebentar Bang Jabat, Stop dulu. Apakah mayat bisa ketakutan? Mayat, yang mayat tidak pernah, mayat ya tidak ada ketakutan mayat. Berarti fisik nggak takut, roh yang takut. Tubuh itu ketakutan. Mulai lagi cendol. Ya, cendol. Makanya saya katakan sama Bang Juma. Agamamu itu saya mengajarkan jelaskan, kau itu jadi tukang cendol. Imanmu jangan sampai goyah, ya. Imanmu jangan sampai goyah. Apa pula iman? Saya tahu, Bang Ajaran Juma, yang kayak seperti ajaran itu mau kasih goyah imanku. Bang Juma, jujur Bang, saya katakan Bang Juma, sebelum Bang Juma berbicara, saya semua tahu isi kepalanya Bang Juma. Saya tahu apa yang itu makanya aku bilang, saudara Jabat, itu makanya aku bilang, kau itu lebih pantas dituhankan orang Kristen daripada Yesus. Kau itu lebih Tuhan. Kau itu lebih Tuhan, lebih pantas kau itu disembah sama orang-orang Kristen. Kenapa saya bisa mengetahui? Gitu. Kenapa saya bisa mengetahui apa yang akan mau Bang Juma sampaikan kepada saya? Yesus itu nggak tahu. Yesus itu yang ngambil jubahnya saja, dia nggak bisa. Sementara kamu bisa mengetahui apa yang ada dalam diriku. Berarti kau lebih pantas dituhankan oleh Kristen daripada Yesus. Saya mengetahui batas kemampuan pikiran Bang Juma. Gini aja, sebentar. Bang Jabat, ini nih biar cepat terjawab. Bang Jabat, yang bersungguh-sungguh berdoa di sini, fisiknya atau rohnya yang berdoa? Begini ya, makanya terjadi kebakaran di kota Makassar. 3 mayat melarikan diri karena ketakutan terhadap api. Sudah saya jelaskan ya dari tadi. Berikan aku waktu, jangan goyang iman. Begini aja deh, gue pindahin yang enteng. Yang bersungguh-sungguh berdoa, Bang Jabat, gue pindahin yang enteng. Yang bersungguh-sungguh berdoa di sini, fisiknya Yesus atau rohnya Yesus yang berdoa? Pada saat orang mencontohkan sesuatu pengajaran, dia harus bersungguh-sungguh. Yang berdoa di sini siapa? Tubuhnya kah atau fisiknya? Atau rohnya? Bang Hendi, ya. Pada saat saya mengajari teman saya, bagaimana? Bukan saya tanya kamu, saya tanya Yesus ini. Yesus harus mengajarkan dia dengan sungguh-sungguh cara menghormat yang benar. Ingat itu. Kalau saya tidak mengajarkan dengan sungguh-sungguh, maka pengajaran orang Yesus ditanya, lu jawab dirimu. Iya, itu aku bilang, dia lebih tahu Yesus daripada Yesus itu sendiri. Jelas-jelas kitabnya dituliskan, Yesus itu ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang ditanya, yang takut di sini rohnya atau jasadnya? Mari kita dialog yang baik dan jujur. Gitu loh. Justru saya berdialog dengan jujur, dengan sederhana, rasional. Sekarang yang ketakutan ini jasadnya atau rohnya? Bukan asumsi seperti sekarang yang saya tanya, yang takut ini jasadnya atau rohnya? Dijawab dulu baru kasih penjelasan. Aduh. Berikan saya waktu untuk menjelaskan, ya. Tetapi jangan goyang. Iya, udah dijelaskan. Kalau Anda menjawab fisiknya, silakan jelaskan. Kalau Anda menjawab rohnya, silakan jelaskan. Jadi berpendapat dulu, baru menjawab. Sebab saya mengetahui batas kemampuan pikirannya Bang Juma. Ya, silakan jawab fisiknya atau rohnya. Kebenaran firman Tuhan. Maka saya harus menjelaskan dengan contoh-contoh.
Bang Jabat, Supaya lebih yang jelas. takut fisiknya apa rohnya? Dijelaskan dulu, dijawab dulu baru jelaskan. Maka ya ampun dah, orang kalau mau memberikan hasilnya, intinya harus penjelasan dulu baru ada jawaban kesimpulan inti Nggak kebenaran. bisa. Itulah aku Dijawab bilang. dulu. Ada orang yang namanya Kamu itu nipu-nipu. membuat suatu buku, intinya dulu baru Kalau penjelasan. seorang Tidak ada penipu itu. tampil di depan Selalu saya, siap-siap kesimpulan aja itu di telinganya belakang. panas. Cari suatu artikel, tidak pernah kesimpulan ada di Apa? depan. Kau itu kutanya tentang Kesimpulan Yesus ada di itu belakang, jasadnya Bos. atau rohnya yang ketakutan? Ngapain kau Makanya muter-muter saya kesana selalu kemari? mengatakan apa? Bagi Astagfirullahaladzim. saudara-saudaraku yang Curi-curi bawah, sampai curi-curi ke ini. perguruan tinggi, Oke. belajarlah dalam hal memahami bagaimana Pemalasan. penjelasan-penjelasan itu dijelaskan. Bagaimana Masuk, suatu Kak, itu. artikel dibuat, di mana letak posisi kesimpulannya, di mana letak Sabar penjelasannya, dulu ya lain. di mana Dunia ada dalam catatan-catatan harus diketahui. Saya Bang Jabat, saya moderatorin ya Bang Jabat supaya kita ini tidak debat kusir ya. Ada dulu kata pengantar, pendahuluan, Iya, isi. Tapi ini kan udah pertanyaan. Tadi sakti sekali. Begini pertanyaannya nih ya. Yesus itu nih, ketakutan ini A fisiknya, B rohnya. Nah, pilih A atau B dulu baru dijelaskan. Paham ya? Ya. Pak Hendi, sudah saya Ya. katakan dari tadi ya. Pertanyaan ini sederhana sekali untuk menjelaskan. Tapi Dan jawabannya sangat mudah. muter-muter. Siapapun pun bisa mengetahui itu. Tetapi izinkan saya Ya. untuk menjelaskan ini. supaya Dipilih Anda dulu, mengetahui. dipilih dulu ya A fisiknya, B rohnya. Tetapi Dipilih dulu A Itu. fisik, B roh baru dijelaskan. Silakan. Yes. begini Pak Hendi. Anda membuat suatu pertanyaan. Tetapi jawaban yang Anda tuliskan itu yang mau dipilih tidak bisa digunakan sebagai acuan sebagai Tapi kan jawaban. Yesus punya fisik sama roh. Ya. Makanya berhenti menuhankan Makanya- manusia supaya kau jangan kayak orang Makanya gila saya jelaskan, gini. ya. Inilah akibat kalau Jangan menyembah sampai goyang manusia. imanmu, Bang Juma. Harusnya kamu jujur Saya- bahwa yang saya takut tahu, itu Bang adalah Juma. rohnya. Dan kenapa rohnya takut? Saya Karena action, dia lagi bikin sandiwara gitu. Jujur aja kenapa? Sudah saya katakan sama Bang Juma, kalau untuk menjelaskan kedatangan Allah ke dunia sampai buset dia kemana-mana. masuk ke surga, itu sangat kecil saya Kedatangan jelaskan. Allah terus Apa-apa kemudian pun- mempertontonkan apa-apa takut kepada pengajaran malaikat. Yesus. Iya lucu Itu ini. saya jelaskan. Bang Juma. Aduh, kacau, Sangat kacau, kecil sekali saya jelaskan. kacau. Karena apa? Semua kebenaran itu ada Begini dalam aja. pikiran saya, Bang Juma. Aku ikuti pendapat kamu yang takut adalah fisiknya. Waktu tubuhnya Yesus takut, rohnya di mana? Makanya saya jelaskan tadi, udah saya kayak analogi. Tinggal dijawab rohnya. Apakah rohnya ada di dalam diri Yesus? Dengerin dulu baik-baik. Pada saat saya ketakutan, Saya nggak Ya, nanya pada Anda, saat kenapa saya Anda mewakili Yesus? apakah roh saya ada di dalam Apakah Anda diri saya? Yesus? Dia lebih tahu dari Yesus. Dia ini aku bilang Astagfirullah. tadi lebih pantas dia ini dituhankan. Contoh Nggak usah dikasih sederhana. contoh, langsung ke Yesus aja. Contoh sederhana. Lagi Anda harus ngatur. memahami ini. Segala sesuatu yang merasa ketakutan Nah, bro, adalah waktu tubuh Yesus takut, kemana rohnya? Bang Hendi. Makanya Bang Hendi harus ketahui kenapa iblis tidak pernah takut. Saya nggak nanya iblis. Sekali Ini ada iblis yang nyata yang lagi berbicara ini, nggak usah dijelasin. Saya udah paham ada iblis di sini. Sudah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena dia Solusinya adalah begini, Aduh. jabat Anda harus solusinya ketahui. begini, saudara. Gini, kitab Anda itu yang ada mengatakan Yesus takut, Yesus tidur, Yesus kelaparan itu dihapus, revisi aja nggak apa-apa. Anggap saja kami nggak tidak. tahu. Saya jelaskan secara detail. Mau dia kencing, mau dia berak, tidak masalah saya jelaskan. Nah, oke. Kecil, sederhana. Oke, sekarang saya tanya Saya sama kamu, jelaskan. yang takut kepada malaikat itu rohnya atau jasadnya? Makanya kan saya katakan sama Bang Juma tadi, kalau Anda bertanya seperti itu, saya kasih analogi sederhana. Apakah iblis yang sudah ditetapkan akan Yang Yang saya tanya Yesus, Apakah iblis yang ada roh pernah yang takut? saya tanya Yesus tanya dulu. yang sudah terbukti takut. Yang saya tanya, dulu, Apakah- yang terbukti, yang terciduk ketakutan itu adalah Yesus. Demi untuk menyelamatkan iman Anda yang lagi goncang, saya tanya, yang ketakutan itu rohnya atau jasadnya? apakah roh yang adalah iblis itu pernah ketakutan pada dia sudah iblis sih? ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka? Berarti Anda ingin Coba mengatakan dijawab. bahwa roh yang ada di dalam Jawab diri dulu. Yesus itu adalah roh iblis.
Jawab dulu. Iya atau Enggak, tidak? saya Saya tanya. jelaskan nanti. Roh iblis tidak pernah takut, tapi ternyata Yesus ketakutan. Makanya muncul pertanyaan, apakah rohnya Yesus yang takut atau jasadnya? Kalau Anda Makanya, mengatakan Bang roh Juma, iblis tidak pernah takut, lalu apa makanya, yang takut Bang pada Juma, diri Yesus? Jasadkah makanya, Bang atau Juma, rohkah? Makanya Bang Juma saya jelaskan sama kamu ya. Apakah rohnya Bang Juma pernah takut pada saat Bang Juma ketakutan? Kok larinya bertanya begitu sih ke manusia? Biar anda ketahui. Kenapa Anda Oh, nggak jawab? jadi saya ini sama dengan Yesus gitu? Ya. Saya mencontohkan. Enggak, saya tanya sama Anda, apakah Anda ingin mempersamakan Zuma dengan Yesus? Saya menanyakan Anda. Apakah Anda ingin mempersamakan rohnya Zuma dengan rohnya Yesus? Oh, tidak. Sementara Anda tadi di awal Jauh mengatakan berbeda. rohnya Yesus adalah rohnya Tuhan. Jauh Rohnya berbeda. Zuma adalah rohnya manusia. Kenapa berbeda, Anda Bang menganalogikan rohnya Yesus dengan rohnya Zuma? Karena Makanya rohnya- tinggalkan agama yang mengajarkan Anda menyembah Bang manusia. Juma. Ini jadinya Zuma Karena- kau setarakan dengan Tuhanmu Yesus. Karena Aduh, rohnya Bang gila Juma kau. itu, rohnya Bang Juma itu berasal dari Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa buset. disamakan dengan rohnya Bang Juma. Oke. Kalau saya roh berasal dari rohnya Yesus, saya takut itu wajar. Yang tidak wajar yang adalah Yesus. Makanya aku tanya, yang takut makanya- rohnya atau jasadnya? Makanya saya tanya Bang Juma, apakah pada saat Bang Juma ketakutan, rohnya Bang Juma ketakutan? Kok larinya? Jelas ketakutan. Iyalah. Kenapa bisa rohnya Bang Juma takut? Apakah Ya, karena dia Bang Juma hidup, karena dia merespon. Yang merespon adanya sesuatu yang dihasilkan oleh rasa takut itu bermuara dari adanya kehidupan. Coba kalau mayat, mana ada mayat melarikan diri? Kenapa Anda melarikan diri mayat? Karena mayat itu tidak merespon. Kenapa orang itu lari? Karena orang itu merespon. Kenapa merespon? Karena ada dalam dirinya ada aliran. Aliran apa? Aliran roh. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus takut kepada malaikat? Yang takut rohnya atau jasadnya? Bang Juma, Dijawab dong, kenapa Bang bisa Jabat. rohnya takut? Bang Jabat Kenapa dijawab bisa dong, takut? jangan diputar-putar lah. Dari tadi Ini kasih begini. nenek. Kenapa Bang, bisa rohmu tadi takut? ini. Apakah rohmu itu bisa dicabik-cabik? Bisa dipancung? Bisa dibunuh? Saya tanya dulu Bang Juma, kenapa bisa takut? Oke. Karena yang muncul kemudian rasa ketakutan itu adanya keinginan, adanya muatan imajinasi yang akan mengatakan nanti saya akan dicelakai ini. Nanti saya akan merasa Nanti akan saya dicelakai, dicabik-cabik atau diapai. Kan gitu. Iya, maksud saya rohmu itu takut nggak? Takut. Takut. Pasti takut. Lah iyalah. Takutnya kenapa? Emang bisa mati rohnya Bang Juma? Takut karena rasa takut itu muncul adanya respon spontan yang terjadi pada lahiriah manusia disebabkan oleh adanya insting perasa Manusiawi itu. manusiawi itu. Itu Kamu perasa. takut karena apa? Enggak, kamu Yang takut namanya karena apa? takut, Tuyul. Kau kalau bertanya kau paling hebat. Giliran kau ditanya muter-muter. Rasa takut itu muncul karena Anda tidak yang ingin muter-muter. celaka. Tuyul, Dengerin Pak Jabat. Kalau Anda bertanya, Bang Juma jawab. Sekarang gini, Ya dengerin. Rasa takut Buktinya itu juga. muncul karena Bang Juma. adanya keinginan tidak mau Bang Juma, celaka. makanya saya katakan, Yesus di situ Makanya saya dalam hal- katakan. Dari ke Yesus Karena lagi, apa? dari ke Yesus. Karena Dari ke apa? Yesus. Ya, kenapa Karena Yesus? apa? Bukti Yesus tidak pernah ketakutan. Ya, mari kita lihat pada saat dia mau ditangkap, Astagfirullahaladzim. pada saat dia mau ditangkap, dia langsung mengatakan, ini saya. Kalau ada. Kau itu lagi Anda harus berdebat ketahui. dengan orang yang paham Bible. Kau tidak Bahkan berdebat dia dengan bilang- anak SD, Tuyul. Bahkan apa? Bahkan si Petrus bahkan apa? pada saat memotong telinga imamnya itu, dia bilang apa? Petrus, sarungkan pedangmu. Sarungkan muntah. pedangmu. Kau pikirkah saya ini Allah yang lemah? Saya Allah yang maha kuasa. Itu dalam hal Pertanyaan konteks pemahaman. saya, Lukas 22 nomor 44. Dalam hal Yesus konteks sangat itu, ketakutan. Yesus berkata apa? Saya tidak membutuhkan pertolongan dari satu orang manusia pun di dunia ini. Justru saya di Yesus sini untuk sangat menyelamatkan kalian ketakutan. manusia. Pertanyaannya, Maka yang takut barang ini siapa rohnya atau yang menghina nama jasadnya? Tuhan Yesus, Bang Jabat, Bang Jabat ini sebentar Bang Jabat, saya ambil alih dulu, Bang Jabat. Dengerin saya moderator dulu, Bang Jabat, saya moderator. Tidak akan laku manusia kau Tuhankan di sini, nggak laku, nggak akan laku Begitu. Yesus itu.
Paham? Bang Jabat. Indonesia dijajah, diberondong peluru untuk menuhankan Yesus. Tidak ada yang mau kecuali orang-orang yang lemah akal. Jadi kalau hanya modal seperti ini, orang hanya menertawakan kamu, saudara Jabat. Adalah lebih baik kau jawab dengan jujur. Yang takut itu siapa? Jasadnya atau rohnya? Itu lebih terhormat daripada kau maki-maki di sini. Jangan. Tidak apa-apa. Kau nanti. Saya tidak apa-apa. Sebab kau terlalu orang yang tidak memiliki iman yang benar tidak akan pernah memaki-maki manusia. Tetapi orang yang memiliki nggak bisa. Orang yang sudah diberi peringatan, orang yang sudah diberi sesuatu, kalau kemudian dia mengeyel dalam hal itu, hatinya gampang panas. Stop dulu Bang Jabat. Dengerin dulu baik-baik. Bang Jabat, dengerin dulu baik-baik. Asu. Lukas 2:44 ini siapa yang ketakutan? Makanya Bang, saya bilang. Nggak dijawab dulu Bang Jabat, jangan dijawab. Sampai goyang imanmu Bang Juma. Nenek Ugiper. Kau itu Bang Jabat. Dari Bang Jabat kok bilang saya goyang. Bang Jabat, sebentar dulu ya Bang Jabat dengerin. Kau seandainya ada di muka saya ini sudah kuludai mukamu. Bang Jabat dengerin baik-baik. Bang Jabat, stop dulu, stop. Ke sini, saya nggak kemana-mana. Sudah Stop saya dulu, katakan stop dulu. Siapapun manusia bisa bertemu dengan saya karena saya dulu. bukanlah Stop dulu. orang Karena saya benci. orang gila, Saya bukanlah gitu kan? orang yang mencari. Karena si Jabat Stop orang dulu. gila, orang sedeng, sinting, ya kan? Stop dulu Bang Jabat, dengerin baik-baik Bang Jabat. Lukas 22:44 itu siapa yang takut? Siapa yang ketakutan di sana Bang Jabat? Lukas 2:44 siapa yang ketakutan? Saya turunkan pertanyaannya. Akan saya jelaskan. Sebentar ya. Bang Jabat, Lukas 2:44 siapa yang ketakutan? Sebut dulu nama. Silakan dibuka mic-nya. Buka Bang, buka. Daripada Bang Jabat nggak mau menjawab gitu loh. Dijawab saja, yang ketakutan di situ siapa? Dikasih panggung tiap hari, ternyata isi otaknya begini. Habis waktu, enak-enak saya di warkop tadi, menghadapi orang kayak gini, sedeng. Enak-enak briefing saya telepon nih. Iya. Dia makan coto. Tapi maksudnya gini loh Bang Handi, Iya. banyak saudara-saudara kita Kristen berdialog bawa data, jujur dia, jujur. Ditanya sesuatu yang sangat prinsip dalam imannya tentang Yesus, kesana kemari dia mencangkul. Jangan samakan saya dengan orang-orang. Iya, memang nggak disamakan karena kau beda, Ya. kau lucu, Beda lah. unik. Karena kebenaran itu beda. Seperti Tuhan Yesus, dia berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat. Makanya Bang Jabat, Anda berbicara ini mewakili Yesus. ya saya adalah anaknya. Saya Oke. adalah Oh, Yesus punya anak. Yesus punya anak. Ya siapa istrinya rupanya? saya anak Tuhan. Karena anak-anak saya Tuhan, berasal dari Allah, wih. dari Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang banyak kepada manusia. Karena Gila. saya berasal dari Allah, yaitu Tuhan Yesus. Oh, jadi rohku bukan dari Allah. Ya, Rohku ini bukan Ya. dari Tuhan. ya saya kurang tahu soalnya rohnya Bang Juma ketakutan. Sama seperti Yesus dong. Orangnya Yesus ketakutan juga. Tuh malah kapan nggak Bang Handi? Ya, malah kedua. Makanya saya bilang, Merasa kedua. Orang sakit kayaknya ini. lah, justru Serius? saya katakan, sebelum Bang Juma berbicara, saya sudah tahu semua isi Bang kepala Handi, jangan-jangan Bang Handi tuh melasa. Tunggu, ya, makon Bang. Jadi gini Bang Jabat, santai aja. Kalau mau diskusi tuh Bang Jabat. Wah, The point besok kok jadi saja. bulan-bulan saya nanti kayak pendeta agung kubuat nanti. Yes. Saya masih menghargai kau loh, Justru tapi Bang kalau Juma, kau memperlihatkan saya kegilaan Bang kayak Juma, gini, kubuat kau kayak Bang pendeta Juma, agung nanti. Justru saya meminta Bang Juma, siapa ahli-ahli dari umat Muslim berkumpul, saya siap hadir. Asalkan Bu, kita kalau begini caramu selesai secara bro. terbuka. Nama Dengan lengkap. caramu seperti ini, Saya izin dulu Bang Andi. Ya silakan Pak Makanya Ilyas. diberikan waktu Ya. untuk menjelaskan. Ya, sebentar Pak, ada yang mau bicara sebentar, ada yang mau bicara, silakan Pak Ilyas. Bentar Pak si Jabat ya. Jadi saya mau nanya sedikit untuk memastikan ini, dari tadi saya belum jelas dari Pak si Jabat. Benarkah bahwa di kekristenan itu Tuhan harus ya, Tuhanlah yang harus menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya? Silakan Pak si Jabat. Ya, Tuhan harus, Tuhan sendirilah yang harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa maut. begini Bang.
Jadi Jangan begini, ini singkat aja Bang. Biar kita Ya, tidak selalu ngambil dia waktu. begitu, penjolobat. Benar atau tidak itu aja. Baru begini. enggak, tidak bisa kita menjelaskan dengan seperti itu. Harus kita dengan jelas. Iya, ini kan sudah jelas pertanyaan saya. Benarkah Tuhan sendiri yang harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa maut? Jadi jawab dulu benar, baru ada alasan. Tidak ada alasan gitu kalau diskusi, bro. Enggak, jadi begini. Jadi Waduh. kita perlu harus Oh, begini jelaskan. lagi. Ya. Begini. Enggak, saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Karena Jadi suatu mengatur. pertanyaan itu, suatu pertanyaan. Ya udah, jangan itu bisa panjang dulu dijelaskan. secara teknisnya. Udah, kalau mau panjang dikit, udah. Tapi langsung ke fokus tadi ke intinya pertanyaan saya. Teknisnya nggak usah. Ya, Mengatur. Begini aja langsung. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Betul. Ya. Itu aja. yang mati di dalam di atas kayu salib adalah manusia, yaitu gambar rupa Allah itu sendiri. Oke. Waktu manusia mati, roh Allah di mana? Waktu Yesus mati itu tubuhnya yang digunakan Allah ke dunia, waktu di dunia itu firman yang menjadi manusia mati, dia keluar dari dirinya. Oke, Untuk keluar. apa? Nggak usah untuk keluar. Tunggu dulu, enggak. Ya, kamu keluar. Tidak boleh setengah-setengah seperti itu, Bang. Keluar kemana? Keluar untuk menggenapi firman-Nya ke alam maut, yaitu untuk membangkitkan orang-orang kudus. Bentar Jadi Pak roh- Sijabat. Oh, Bentar, jadi Pak Sijabat. rohnya itu masuk ke dalam kubur. Betul, itulah dikatakan jiwanya. Oke, roh Tuhan. Jadi roh Tuhan masuk ke dalam kubur. Betul? Betul, untuk Ya, oke. menyelamatkan roh dengerin. orang kudus di sana. Dengerin, ya apa aktivitas roh Tuhan di dalam kubur? Apa kerjaannya di sana? Di sana dia menyampaikan, membuktikan bahwa dialah Allah satu-satunya yang menyelamatkan mereka. Oke. Itulah, dan pembuktian itu roh orang-orang kudus dibangkitkan Oke. masuk ke dalam Waktu surga. Roh Kudus pergi bekerja di alam kubur, waktu roh ini, mayat Yesus taruh di mana? Ya, Mayat Yesus di mana posisi waktu itu? ya mayat Yesus kan di dalam apa? Dalam kuburannya. Dalam kuburannya. Rohnya ada di mana? Kan pergi ke alam maut. Berpisah. Betul, Berpisah. Jadi mayat ditinggal sendiri. betul. Pertanyaan, apakah mayat ketakutan? Oh tidak. Berarti yang ketakutan adalah Yang ketakutan adalah apa? roh. Oh enggak, Anda itu salah. Buku balikin banyak tetap aja nggak mau. Malah Bukan seperti itu menjelaskan itu. Oke, Pak Sijabat. Saya Begini Pak Sijabat. Teman-teman, ternyata Anda harus kita mengetahui kejebak dengan kebenaran. dialog-dialog seperti ini. Anda harus mengetahui kebenaran. kawan. Oke, Pak Sijabat. Begini ya. Begini Pak Sijabat, saya lanjut tadi. Ternyata Ya. tamu kita orang begini, Kalau gitu. kalau Tuhan ya adalah roh, yang roh ini adalah yang 100% Tuhan. Satu saja. Gimana? Benar Kak? Ya. Ini Pak Sijabat. Jangan begitu, pertanyaannya nggak bakal dijawab. Kenapa? Yang 100% Tuhan ini adalah rohnya atau gimana Pak Sijabat? Yang 100% Tuhan itu adalah rohnya. Betul. Oke. Berarti konsep penyaliban untuk menyelamatkan manusia itu gagal, Pak. Karena roh tidak Kenapa terluka. Roh tidak gagal? menderita. Iya, karena yang begini, menyelamatkan, sebentar Pak Sijabat. Karena yang menyelamatkan manusia dari dosa maut adalah Tuhan sendiri. Sementara yang Tuhan adalah rohnya. Yang tersalib itu adalah manusianya. Rohnya melarikan diri. Iya. Rohnya kan tidak Begini. menderita di kayu salib. Gimana? Begini. Lanjutkan Bang Saya Andi. tanya- Udah. Kalau udah Begini, begini saya tanya diam dulu. aja. Enggak. Ya. Ya, Begini. lanjutkan. Yang membuat apa namanya, Adam Hawa, si Loh. Adam itu jatuh ke dalam dosa, siapa? Kok ke Adam sih? Kok Adam sih? Enggak, saya biar saya jelaskan nanti. Mau di situ. mau kemana dia? Adam tidak disalib. Jadi, Iya, ini Nah, konsep begini. penyaliban. nah, Dasarnya begini, kan Pak. Tuhan Begini, sendiri. kalau- Begini Pak Sijabat, ini Ya. biar paham maksud saya. Dasarnya harus Tuhan sendiri ya, yang harus menyelamatkan manusia, yang harus menderita ya, yang harus Dia sendiri yang harus menyelamatkan manusia dari dosa maut.
Nah, sekarang yang roh ini adalah Tuhan itu sendiri, kan begitu. Ya, Sementara betul. yang menderita di kayu salib bukan rohnya, berarti bukan Tuhan. Paham nggak maksud saya ini? Bukan Tubuhnya itu Tuhan milik yang siapa? menderita, begitu. Tubuhnya Bukan itu Tuhan milik yang siapa? menyelamatkan. Begini tanya dulu, pertanyaannya, Bang Jabat. Yang menderita, Bang Jabat, yang menderita di tiang salib Tuhan atau manusia? Tubuhnya Yesus itu milik siapa? Oke, jadi bukan Tuhan yang menderita. Tubuhnya Yesus itu milik siapa? Tubuhnya Yesus milik Tuhan. Milik Tuhan. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Tuhan. Maka apa? Itulah sebabnya, karena Tuhan adalah roh, maka penggenapan itu harus diwujud nyatakan kepada manusia sebagai tanda, sebagai bukti bahwa telah ada penebusan itu. Kenapa? Di dalam Yesaya 43 yang ayat 14 dikatakan apa? Tambah Beginilah kacau ini firman Bang Tuhan. Handi, tambah kacau. Buat mainan Maha aja. Kudus, Allah Israel. Artinya Artinya apa? Allah itulah penebus. Ya udah, Mas Andi dan Mas Amana tanya aja sama saya. Coba tanya aja sama saya. Saya jawab. Pak Jul, jam berapa sekarang? Jadi begini ya, kalau kita itu mau pergi ke Solo, harusnya kita itu naik bis dulu. Jangan naik kendaraan, tapi naiklah bis. Itu jawabannya. Oke. Terus kedua, Nyambung Pak, apa tidak? nyambung Pak Jul. Nyambung. Mengerti, saya mengerti. Kedua, pertanyaannya Pak Jul. Boleh. Kemarin waktu beli motor itu, belinya di mana Pak Jul? Jadi sesuatu yang perlu diperhitungkan adalah kalkulator. Karena kalkulator ini alat untuk hitung. Paham kan sampai di sini? Ya, kalau OBS itu tidak keluar suaranya bagaimana Pak Jul? Nah, kalau masalah itu kita harus korelasikan kepada hal-hal yang mistik. Pergilah ke tempat dukun. Harusnya karburator Bagus, itu. bagus. Terima kasih Pak Jul jawabannya. Ya, Mantap. semoga mencerahkan kita semua ya. Sangat-sangat Pak Jul, sangat memuaskan. Itulah isi perdebatan tadi atau isi diskusi tadi. Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, nggak nyambung. Justru saya katakan, berikan aku kesempatan menjelaskan supaya sudah saya katakan Bang, ilmu yang ada di dalam pikiran Sama, saya juga tadi sudah menjelaskan sama Mas Handi bahwa kalau kita ke Solo itu harusnya memakai kalkulator. Karena kalkulator itu bisa memperhitungkan perjalanan kita, ongkosnya berapa, jaraknya berapa. Ini loh perhitungan yang benar. Hanya umat Muslim yang percaya dengan jin-jin ada yang baik. Umat Kristen tidak pernah mengimani itu. Saya katakan itu sebabnya umat Kristen tidak pernah. Saya tanya lagi Pak Jul, jarak tempuh atau Pak Jul ke Makassar, jarak tempuh Makassar Jakarta itu berapa jam Pak Jul? Kalau masalah jarak tempuh ya, itu harus kita memikirkan ongkosnya berapa dulu. Ongkosnya itu harus diperhitungkan, baru kita bisa menganalisa jarak jauhnya ini. Karena apa? Kalau ongkos perjalanan itu sebenarnya ongkos untuk makan nggak kita penuhi, kita akan kelaparan. Kita tidak akan bisa menghitung. Terus siapa nama waktu beli tiket itu siapa nama waktu beli tiket siapa nama? Ini harus kita korelasikan dengan ini Mas Andi dengan kepolisian setempat. Ya. Itulah makanya saya jujur aja, saya berdiskusi. Kalau perlu saya Mas Andi saya tanyakan sama Mas Amana ini. Diundang kira-kira dalam sebuah kampung ini kalau ada seorang penjahat itu harusnya diapakan? Oke, saya jawab. Kemarin tuh saya dari Jakarta ke Ponorogo terhubung karena macet ya terpaksa saya exit tol Pak Jul. Bannya rusak satu, terpaksa saya nginep di Indramayu. Nah, di sana saya nggak jadi pergi ke Ponorogo, saya balik lagi ke Jakarta. Nah, di dalam perjalanan ya ketemulah insiden yang maksud Pak Jul tadi. Begitu jawabannya Pak Jul. Nah, tetapi waktu itu kan masih terang benderang, belum malam hari. Nah, kalau memang terang benderang belum malam hari kan ada sinar lampu. Sinar lampu itu adalah balom itu adalah Yesus gitu Pak Jul. Mantap sekali. Saya memahami apa yang Mas Handi tidak dikatakan tadi. Nyambung kan? Nyambung kita ini, nyambung. Bagus kalau diskusi kayak gini. Mantap. Ya, saya lagi boleh supaya tolong ini saudara jabat kita jujur-jujur aja kalau ditanya gitu ya kan. Jadi jangan mancing kita itu bercanda berlebihan gitu loh. Jujurlah, kalau Anda datang ke sini untuk berdialog, enggak begitu Bang Juma, enggak begitu. Anda harus belajar untuk jujur gitu loh Bang. Tidak boleh, karena begini Bang Juma. Kenapa pemahaman umat Muslim seperti itu? Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada yang namanya Allah langsung menyampaikan firman-Nya secara langsung. Itu adalah perkataan Jibril. Nggak ada korelasinya dengan cara Anda. Sedangkan dengar, ini kita sedang berbicara tentang cara Anda Tuhan berdialog secara gitu langsung. loh. Perkataan Allah secara langsung banyak di situ. Itulah perbedaannya Bang Juma. Apakah ada perkataan langsung ke Lukas?
Langsung aja Banyuma. Begini. Ya, saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh saudara Ilyas tadi. Yang menyelamatkan itu manusia atau Tuhan? Ayo, Bang Jabat. Dialog yang jujur. Kita dialog yang jujur. Yang menyelamatkan manusia, Tuhan atau manusia? Tidak pernah manusia menyelamatkan. Kan kamu kalau ditanya begitu bikin emosi. Saya tanya sama Anda, yang menyelamatkan manusia, Tuhan atau manusia? Tuhan sudah jelas. Oke, Tuhan. Karena manusia tidak pernah bisa menyelamatkan. Tuhan menurut Anda jasad atau roh? Roh. Oke. Yang mati di atas tiang salib jasad atau roh? Gambar rupa dari Allah itu. Saya tidak tanya gambar siapa. Ini saya bilang jujur, kita berdialog. Yang mati di atas tiang salib itu roh atau jasad manusia? Gambar rupa dari Allah, yaitu firman yang diwujudkan menjadi manusia. Buset, manusia. Kau nggak usah pakai cara tipu-tipu kayak begitu. Aku sudah mau berdialog dengan baik-baik sama kamu loh. Yang mati di atas tiang salib itu Tuhan atau manusia? Gambar rupa Allah, yaitu firman yang menjadi manusia. Yang manusia ini apakah Tuhan atau bukan? Ya. Yang manusia, yang gambar wujud dari Allah itu bukanlah Tuhan. Nah, berarti yang mati bukan Tuhan. Yang mati itu adalah gambar wujud. Bukan Tuhan. Yang dimiliki oleh Allah itu. Bukan Tuhan. Bukan Allah, bukan Tuhan. Nah, sekarang yang menyelamatkan Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yang mati di atas salib ini Tuhan atau bukan Tuhan? Karena yang memiliki karena makanya aku bilang berdialog lah dengan baik. Itulah berdialog. Jangan kayak begitu. Sekarang ya Anda katakan Tuhan Anda adalah roh. Yang digantung di tiang salib itu roh atau jasad? Jasad. Berarti yang mati bukan Tuhan Anda. Betul, Tuhan tidak pernah mati. Oke. Yang menyelamatkan itu apa? Yang menyelamatkan itu adalah Tuhan melalui gambar rupa Dia, yaitu wujud yang ditempatkan. Jadi yang mati kemudian untuk menebus dosa kalian itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu adalah firman yang diwujudkan menjadi manusia. Berarti yang mati adalah manusia. Berarti yang mati adalah manusia. Kuasa dari Allah itu sendiri. Berarti yang mati adalah manusia. Maka yang menebus dosa manusia itu adalah Allah sendiri. Tetapi dengan melalui apa? Yang mati ini Tuhanmu atau anak Maria? Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Yang mati Tuhanmu atau anak Maria? Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia. Anak Maria? Yang lahir melalui rahimnya Maria. Jadi yang mati ini anak Maria? Yang lahir melalui rahimnya Maria. Anak Maria atau bukan? Sebenarnya kata anak Maria di situ dalam pandangan manusia. Karena firman yang menjadi manusia ini itu bukan berasal dari balau ini orang. Saya tanya sama dengar. Kamu mengatakan, dengarkan, di dalam Yesaya 63 nomor 9 dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Oke? Nah, sekarang yang di atas tiang salib ini yang mati Tuhan atau utusan? Yang mati itu adalah firman yang diutus. Ya, berarti dia utusan. Manusia. Berarti dia utusan. Yang dikendalikan oleh Allah yang menjadi rohnya. Itulah Allahu dia. Akbar. Jadi yang mati penebus. Yang menebus Anda ini manusia atau bukan? Lucu orang ini. Oh, ada orang kayak begitu. Ya, Anda katakan tadi Tuhan Anda adalah roh. Yang disalib ini bukan roh, tapi jasad. Berarti yang mati di atas tiang salib ini bukan Tuhan Anda. Anak Maria yang dibunuh, yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang Kristen.
Jadi Bang Suma tidak salah ketika Bang Suma mengatakan Kristen menyembah manusia. Karena yang mati di atas tiang salib adalah manusia. Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati adalah manusia. Jadi yang menebus dosa manusia, dosanya orang Kristen adalah manusia. Oh tidak. Karena begini Bang Juma. Yang mati di atas tiang salib manusia atau bukan? Bang Juma, perlu Bang Juma ketahui, kemanusiaannya Yesus berbeda dengan kemanusiaan manusia seperti kita. Oke, nggak masalah. Sekarang yang mati di atas tiang salib itu manusia atau bukan? Perbedaannya apa? Bang Juma Inilah saya katakan. Saya tidak tanya masalah perbedaan. Kita sudah tahu Islam mengakui Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul. Dia diberi mujizat. Islam itu haruslah secara tuntas, tidak boleh Islam itu sudah tahu. Nah, sekarang saya tanya, manusia yang luar biasa yang bukan manusia biasa ini, yang mati di atas tiang salib ini, manusia yang luar biasa atau dia adalah Tuhan? Sudah saya katakan sama Bang Juma harus ketahui dulu, apakah perbedaan kemanusiaan Yesus dengan kemanusiaan manusia biasa? Beda. Bang Juma ketahui? Beda. Yesus itu manusia super. Apa dia adalah pilihan Tuhan. Dia nabi, dia rasul, dia Mesias. Perbedaannya Yesus memiliki mujizat, manusia biasa nggak punya. Bukan itu perbedaannya. Perbedaannya roh yang ada dalam diri Yesus itu roh berasal dari Tuhan. Bukan itu perbedaannya. Roh yang ada pada diri manusia adalah roh manusia. Roh yang ada pada diri Yesus adalah roh Tuhan. Apalagi? Bukan itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya, makanya saya katakan, dengarkan saya Bang Juma. Perbedaan kemanusiaan Yesus dengan manusia biasa. Kemanusiaan Yesus tubuhnya itu berasal dari firman secara langsung. Bukanlah berasal dari debu tanah yang mengandung natur-natur dosa seperti kita pada umumnya. Apakah ini bukan kebodohan? Nah, semua ini namanya bahlul. Ini namanya aduh. Sekarang saya tanya dulu, saya tanya dulu Bang Juma. Apakah Yesus itu berasal dari sel sperma? Ya, berasal. Sel sperma siapa? Daud. Tuhan. Siapa? Daud. Ya. Di mana Daud pernah bersetubuh dengan Maria? Tidak perlu bersetubuh. Nggak perlu. Wah, kok bisa? Ilmu gaib dong. Lah, sekarang yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhanmu apa? Ilmu gaib dong. Tuhanmu apakah tidak bisa menciptakan sperma di dalam rahimnya Maria? Tidak bisa. Apakah istrinya Bang Juma bisa mengandung tanpa Bang Juma? Oh, jadi Anda samakan istriku dengan Maria gitu? Ya karena Maria sama seperti istrinya Bang, manusia biasa. Tapi kan malaikat tidak pernah datang kepadaku. Ya? Malaikat tidak pernah datang kepadaku. Kalau Maria, tunangannya pernah datang. Maria pernah datang malaikat. Malaikat pernah datang kepada Maria, malaikat tidak pernah datang kepada istriku. Malaikat datang kepada Maria, Maria, Tuhan langit, Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, mau engkau hamil. Tapi malaikat ini tidak pernah datang kepada istriku. Bang Juma, berarti selama Bang Juma hidup, belum pernah malaikat datang kepada Bang Juma? Belum. Ya. Waduh. Menyedihkan sekali Bang Juma. Nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, yang mati di atas tiang salib ini anak Maria atau pencipta langit dan bumi? Bang Juma, sayang ngeri sekali hidupmu. Kenapa kau memelas terus? Jabat, kenapa kau memelas ketika kau ditanya? Sekarang saja kamu tidak memahami kebenaran firman karena memang tidak pernah malaikat hadir dalam dirimu. Oke, tanya malaikat yang ada di dalam dirimu. Bahwa Bang Suma tanya saya pertanyaan begini, apa kata malaikatmu? Kutanya, yang mati di atas tiang salib ini anak Maria yang adalah manusia atau pencipta langit dan bumi? Tanya malaikatmu, apa jawaban malaikatmu, wahai saudara Jabat? Kan sudah saya jelaskan tadi. Apa yang kau jelaskan? Lah, bagaimana sih Bang Juma ini? Yang mati di atas tiang salib ini manusia atau bukan? Apa yang kau bilang? Manusia yang berasal dari firman.
wujud gambar dari Allah itu adalah sebagai penggenapan untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam hal penebusan dan penggenapan semua firman-Nya yang ada di kitab Perjanjian Lama. Yang Maka saya katakan tanya, yang disalib makanya Bang ini Juma, manusia Bang Juma, atau bukan? Bang Juma, makanya saya selalu katakan sama Bang Juma, kenapa umat muslim tidak memahami sampai sejauh itu? Karena